Posisi kantong jenazah itu lagi dibuka. Itu lagi dibuka sambil dijelasin kalau dia tuh ini korban kecelakaan tunggal. Kondisi badannya itu nggak lengkap. Dari mulai mata sama pergelangan tangan kiri itu nggak ada. Tetangga itu nggak ada yang keluar bang. Di situ saya miris banget bang. Perbedaan dari pas di Jakarta saya kasar tetangga walaupun ngomong anak suka jelek emang di Jakarta ya masih mau bantuin bang. Di situ bang tetangga pada cuma ngeliatin doang. Di desa yang lo datengin waktu itu tuh itu pernah ke situ juga. Di situ tuh nggak ada namanya desa. Yang ada cuma kebun, kuburan, kebun, sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Aan. Waduh, Abang. Gimana kabarnya Abang? Alhamdulillah baik bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Aan nih. Nah sebelum Bang Aan ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Aan. Iya. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Condet. Iya. Wah, Condet biasanya banyak parfum. Wah, Elvi. Yoi, gitu kan ya. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Aan, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sebaiknya, gitu ya Bang ya. Iya. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya Bang Aan punya pengalaman saat jadi co-driver. Iya, betul. Di supir ambulan, mobil ambulan gitu kan ya. Yang dimana pada saat itu nganter jenazah ke beberapa daerah. Iya, betul. Dan ngalamin beberapa hal yang nggak ngenakin dan ada hal ganjil di situ. Iya betul. Gitu kan sampai detik ini Bang Aan ini masih ingat betul tentang kejadiannya kayak gimana gitu kan ya. Nah nih banyak orang memandang sebelah mata supir-supir ambulan gitu kan, supir-supir yang lain lah, supir lah gitu kan ya. Justru taruhannya masalahnya tadi keselamatan dan juga ya yang kalau jenazah yang ini ya membantu juga kan ya. Oke ya wis nih. Penasaran sih teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Aan kayak gimana, rentetan kejadian seperti apa yang nanti Bang Aan akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir Bang ya. Iya, Oke. Ya wis Bang Aan mungkin tahan dulu kali Bang cerita nih Bang. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu Bang Aan, silakan kopinya. Kopi condet itu Bang. Diseruput Bang, bukan dikenyot. Ada kenyot gitu ya? Kenyot tadi ya. Oke. Udah siap Bang Aan nih? Oke, siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi kejadian itu di tahun 2024 ya, tahun kemarin. Jadi gini Bang, awalnya itu kan saya kan kerja kan di perusahaan leasing ya. Posisinya waktu itu customer service. Cuman setelah berjalan waktu saya tuh akhirnya resign di bulan Oktober awal saya resign.
Tapi waktu itu teman ngajakin kayak pertengahan bulan tuh ngajakin, ayo An, lu kan ada pengalaman di bagian sosial media nih, kreatif. Mendingan lu ikut gua aja sini di bagian jadi tim operasional ambulan, buat bagian promosi segala macem lah. Yaudahlah, setelah itu saya diajakin ya, karena emang posisinya lagi nganggur juga kan, lagi kosong ya, saya ambil lah tuh. Singkat cerita, pertengahan bulan tuh saya ambil dan ya udah kayak berjalan lah lancar dah tuh selama itu kan, terus juga per harinya itu kan dibayarkan. Saya ambil sampai akhirnya di bulan-bulan November tuh, waktu itu posisinya kan juga teman-teman itu kan lagi pada ada panggilan ya buat medis di daerah PRJ Kemayoran waktu itu. Jadi tim-tim medis sama krunya itu sama ambulannya itu dipanggil sono buat kayak stay di sono lah, buat jaga-jaga kalau misalkan ada apa-apa di sono kan. Jadi dipanggil tuh 3 ambulan, 3 mobil sama krunya juga buat ngisi bot di sono. Nah, posisinya waktu itu tuh saya lagi berdua doang emang. Emang ya sih lagi awal tuh kosong aja tuh. Itu sekitar pokoknya pas saya masuk pagi tuh jam-jam 6 itu. Jam 6 pagi ya masih kosong lah, Bang. Sisa saya sama driver doang waktu itu. Karena nggak ada panggilan apa-apa, saya pikir kayak ya udahlah mungkin tenang nih hari ini kan nggak ada panggilan apa-apa. Sampai jam-jam 7 pagi tuh driver katanya ditelepon buat jemput jenazah di salah satu rumah sakit instansi, ya kan. Ya udah tuh driver tiba-tiba masuk ke ruangan saya tuh, Bang. Masuk ke ruangan saya, manggil saya juga kan. Han, mau ikut nggak lu? Inian jemput jenazah gini kan. Wah jangan dah Bang, ngeri juga nih, belum pengalaman nih, berarti belum ada pengalaman apa-apa kan, belum benar nol. Ya udahlah, akhirnya dari situ kita mikir-mikir dulu Bang. Terus driver ngomong gini, udahlah ayolah nanti urusan kayak rokok, makan segala macam, udah urusan gue ya nanti, udah diatur lah begitu. Ya udahlah. Akhirnya ya udah Bang, emang ketimbang saya bete juga sih tuh kan, emang lagi kosong banget nggak ada apa-apaan. Saya ambil tuh jobnya Bang, saya ambil lah. Itu sekitar jam 7 tuh kita panasin mobil kan, prepare segala macem. Ya kita sambil ngerokok dulu ya, ngopi dulu bentaran. 7:30 kita berangkat tuh, 7:30 pagi. Nah sampai di rumah sakit instansi ini sekitar jam-jam 8. Di situ kita langsung parkir di depan ruang jenazah, ya kan. Nah kondisinya waktu itu emang ya alhamdulillah sih rumah sakit masih agak sepi sih, masih kosong banget soalnya gara-gara pagi banget kan Bang itu kan. Ya udahlah dari situ kita berdua supir nih ngomong dah tuh, ini siapa yang mau ngurusin surat-suratnya nih. Akhirnya supir yang turun kan Bang. Nah udah tuh pas supir udah turun, ngobrol nih sama perawatnya situ buat ngurusin sama sekalian ngejelasin nih jenazah ini meninggal gara-gara apa, ya kan. Ya udah tuh mereka berdua lagi pada ngobrol, tiba-tiba tuh drivernya nyamperin saya Bang ke mobil, nyuruh saya keluar dari mobil. Udah turun dulu bentaran, temenin gue dulu. Tiba-tiba saya ya udah saya pikir mau ngapain ngajakin keluar gitu kan. Tiba-tiba pas lagi dibuka pintunya, udah turun dulu, ikut gue dulu. Ya udah mau ngapa, saya turun dong Bang, karena ngikutin lah emang dia nyuruh juga. Saya turun, udah itu dia kok perasaan saya nggak enak nih, kok ke ruang jenazah nih, mau ngapain nih. Pas saya lagi masuk ke dalam tuh Bang, posisi kantong jenazah itu lagi dibuka. Itu lagi dibuka sambil dijelasin kalau dia tuh ini korban kecelakaan tunggal. Kondisi badannya itu nggak lengkap. Dari mulai mata sama pergelangan tangan kiri itu nggak ada. Kondisi ibaratnya nggak utuh tuh Bang tuh. Jadi pas udah itu ya saya jujur Bang, saya kaget Bang, refleks kan, kayak ibaratnya muntah Bang situ Bang, kayak mau mual gitu kan, karena pertama kali ini dalam hidup saya tuh ngeliat secara langsung korban yang udah nggak utuh begini nih Bang. Ya ketimbang saya nggak tahan mau muntah, saya keluar aja akhirnya Bang, nggak jadi Bang. Ya udahlah, kata supir gini, lu gimana pengen kuat jadi orang lapangan gitu kan. Ya bilang, ya gue belum terbiasa, saya gituin kan Bang. Ya udah tuh akhirnya pas saya keluar udah tuh, nah supir ngurus surat-suratnya tuh, surat jalan, terus sama surat-surat pengantaran, sama ngisi data diri lah, data diri co-driver sama drivernya siapa. Saya masuk ke mobil, singkat cerita nih sekitar jam-jam hampir 8:30 tuh Bang, jenazah masuk ke dalam mobil, dikeluarin dari ruang jenazah, masuklah ke dalam ambulan, dimasukin ke dalam ambulan. Udah nih udah beres surat-suratnya, nah kita jalan tuh Bang
driver naik ya jalan itu kita ke arah Priuk, Jakarta Utara, ya wilayah Jakarta Utara lah. Jadi pas kita lagi nganter nih bang, itu kan kita kan lewat kayak arah dari Uki tuh, ini kan masih lurus lagi terus kan itu ke arah Priuk kan. Jadi posisinya itu kan lagi lewat flyover, ya kan flyover. Nah flyover itu kan kasar kan turunan nama taikannya nggak begitu tinggi lah bang, cuman ya datar lah, nggak begitu parah banget. Itu mobil tiba-tiba macet bang, mati. Itu mati mobil. Jadi pas lagi mau naik nih ke atas, itu mobil yang harusnya ibaratnya kuat, jadi malah kayak berhenti, kayak gimana sih, kayak nggak kuat nanjak. Lah ini mobil kenapa? Saya nanya ke driver, mobil kenapa sih? Emang udah dicek apa belum sih? Udah diservis kan? Baru buat diservis 2 hari yang lalu, dibilang kayak gitu bang. Yaudahlah turun dulu aja dah. Ya udah masalahnya kita kan lagi bawa jenazah bang, deadline juga kan itu kan. Yaudah akhirnya kita ke pinggir dulu, supir turun lah. Supir turun buat ngecek lah di kap mobil dibuka nih, dicek dulu ada apaan nih, takutnya aki atau apa segala macem kan. Dicekin nih kita sambil kita ngecek nih. Pas dicek sama supir ini gak ada kendala apa-apa. Dia langsung kayak masuk ke dalam pintu lagi nih, buka pintu, dia ngomong ke saya tuh bang, gak ada masalah apa-apaan, mana-mana aja dah. Dari mulai kayak aki apa busi apa segala macam normal-normal aja kata gitu kan. Ya coba nyalain lagi dah. Ya udah akhirnya kita tutup lagi tuh sama supirnya, tutup lagi kapnya, dinyalain lagi tuh mobil bang. Itu nggak mau nyala lagi bang, nggak mau nyala lagi, udah diset kagak mau nyala. Ya udahlah, akhirnya ya kita niatnya mau nelpon dari pihak internal buat diurus dulu. Pas kita baru mau nelpon bang, ya supir masih nyoba-nyoba gitu bang, nyalain bang. Pas saya baru mau nelpon, nyala tuh bang, baru nyala. Cuman kondisinya pas mobil nyala itu kayak gimana sih, kayak mobil kayak ketahan gasnya, kayak gitu kan. Saya bilang lah, kondisi kan mobil netral nih, ibaratnya belum dimasukin gigi kan, kok kayak mobil ngomong ngebut kayak gini kan. Wah jangan-jangan giginya apa sih yang buat gasnya rusak nih kan. Cuman pas supirnya lagi nutup kap mobil, mau dicek lah, mau nutup, terus pengen lihat di bawahnya nih, pas mau lihat di bawahnya itu, buat ngegasnya pun normal bang, nggak ada kendala apa-apa kan bang. Ya udahlah, singkat cerita kita nggak peduli, ibaratnya karena kita kejar deadline juga ya bang ya. Ya kita berusaha banget nih mobil. Nah mobil pas lagi pengen supir naik, gasnya normal lagi. Ya mungkin itu kendala teknis doang lah dari mobil kan. Saya mikirnya gitu doang, ya udahlah mungkin bukan kendala apa-apa lagi kan. Sampai pas udah mobil nyala nih ya alhamdulillah itu bang normal bang. Pas di arah-arah mau ke, kita kan nganternya itu kan lewat, kebetulan kan dari arah masuk gang itu kayak perumahan kayak klaster gitu bang. Cuman kalau kita kan pakai map nih, kita kan harusnya kan belok ke kiri bang. Ya ini malah ke kanan, ya kan. Ya udah tuh akhirnya pas kita lagi belok ke kanan, kata supirnya gini, emang supirnya sih kayak ibaratnya ngikutinnya tuh dia doang bang. Ya kita nurut aja deh, ya udahlah namanya ya kita mandangnya kan ya udahlah tuan dia, mungkin dia tahu jalan kali apa gimana ya. Ya udahlah. Lagi masuk ke dalam, kebetulan ada security bang. Kita disuruhnya tuh belok kiri. Nah kiri ini tuh kayak modelnya perumahan gitu. Cuman kayak kosong gitu bang. Tahu nggak sih kayak perumahan masih dibangun, cuman kayak apa ya, kayak belum dibangun ataupun emang lagi lama belum dibangun lagi nih. Kayak cuman gitu, iya kayak mangkrak gitu. Yaudah tuh kita belok kiri bang, ada security situ. Mas mau ngapain? Ini pak saya mau nganter jenazah ini. Lah kemana mas? Ke RT ini, ya kan, ke RW ini, saya jelasin gitu bang. Nah security-nya ngomong gini, bang kayaknya bang salah jalan deh. Di sini tuh nggak ada jalan lagi bang. Kita harus muter balik, katanya baru ke kiri lurus lagi. Tadinya sini ada jalan bang, cuman di portal udah portal permanen katanya kayak gitu kan. Terus juga perumahannya pun kayak bentuk U gitu, kayak bentuk letter U, ya kan. Ya udahlah akhirnya pas dibilang gitu, ya mau gimana lagi bang, karena emang kata security nggak bisa lewat. Berarti mapnya nih ngaco nih kayak gitu kan bang. Ya udahlah kita pas mau muter balik ke perumahan itu, emang perumahannya jujur bang kosong banget. Kondisinya tuh emang lagi waktu itu lagi hujan juga, gerimis deres lah, gerimisnya lumayan deres. Kita nyari whisper dah tuh, whisper kita nyalain kan. Pas kita lagi muterin U gitu, nih pas di U-nya itu bang, jadi kan kita bentuknya U begini nih. Pas di U-nya di bawah itu tuh perumahan itu muter kayak gitu, mati lagi mobil, kagak mau nyala lagi tuh bang.
Ya saya bilang gini, ya Allah mati lagi kan. Saya bilang ke supir, tadi ngeceknya gimana sih bang? Gue udah cek dari tadi kagak ada kendala apa-apa, nih nggak tahu mati lagi gara-gara apa nih ya kan. Yaudah kita turun dulu bang ya, ibaratnya ngopi dulu lah, ngopi dulu, istirahat dulu bentaran ya sambil bilang kita kan bawa kopi-kopi kayak Golda gitu kan bang. Kita ngopi dulu lah, minum sambil ngebakar juga. Ya udahlah di situ sambil supirnya tuh ngecek, dicek ya lagi-lagi bang, diceknya itu nggak ada kendala apa-apa lagi bang. Jadi bener-bener kayak ya normal mobil, cuman pas mau di jalan itu selalu ngacet kayak cek gitu, nggak mau nyala. Bingung dong akhirnya situ bang, malah kondisinya kan gerimis, terus juga di perumahan orang nih, perumahan kosong begini kan juga nggak enak juga bang lama-lama kan. Nah waktu itu pas lagi berhenti gitu bang, perumahannya kan 2 lantai nih, depan saya persis nih, ini mobil, depannya perumahan gini kan kayak ada rumah gitu kan. Di lantai 2 di pojoknya itu bang, kayak ada orang. Nah saya kaget dong bang, saya bilang apa mungkin ada orang penghuninya kali ya. Saya nyamperin nih bang, saya nyamperin ke rumahnya ini nih, kayak gitu pagar lah. Niatnya kalau ada orang situ saya mau nanya, maksudnya minta tolong dipanggilin security, soalnya kan jalan lumayan jauh kan bang. Terus juga sambil teman ngecek, supir ini ngecek kan mobil normal apa enggak nih. Saya inisiatif buat nyamperin ke rumah itu bang. Nyamperin ke rumah itu saya panggil, assalamualaikum. Pas saya nengok ke dalam, agak ke dalam gitu bang, kok banyak ilalang, banyak kayak rumput liar gitu kan. Berarti rumah udah lama dong nggak diinin kan bang, nggak dirawat dong. Itu akhirnya pas kita lagi kayak ngobrol lah, ibaratnya manggil drivernya nih, bang gimana nih, belum beres juga nih kayak gini. Coba nanti lu tanya dulu sama pihak itu yang punya rumah, coba lu inin security-nya. Ini gue nggak ada yang nyaut, padahal di itu ada orang. Saya inget banget bang, di pojok itu ada orang. Jadi kayak apa ya, cuman kayak diri, cuma ngebelakangin saya bang. Ya pas saya bang nggak nyaut, akhirnya saya mau keluar, akhirnya saya udahlah saya nggak jadi deh bang. Cuman pas saya lagi ngintip lagi bang, ini orang nengok. Pas lagi nengok itu bang, itu mukanya rusak, hancur. Nah yang saya ingat ini bang, ini orang yang sama yang saya lihat pas lagi di rumah sakit, pas lagi kantong jenazah dibuka. Saya mikir apa ini orangnya kan, tapi ya namanya kita kaget ya bang, kita langsung buru-buru kayak gini dong, saya langsung lari ke mobil dong langsung dong. Saya begini, wah gila, saya bilang itu saya lari dong langsung dong. Lu ngapa gini kan sama supirnya kan? Ini enggak sumpah, lu coba lihat ke ini ada ke rumah dah. Tadi ada orang gue lihat, cuman pas dia lagi nengok mukanya kayak hancur. Supir saya ngomong, udah gak usah halu siang-siang lah, bilang gitu kan. Gue kagak halu, gue seumur kagak pernah lihat gituan. Supir kagak percaya bang, masih kayak mungkin karena dia belum ngalamin juga kali ya. Ini supir bilang, lu jangan halu siang-siang, ini lagi hujan begini, jangan ngomongin kagak baik. Soalnya jenazah juga kan korbannya kan gak lengkap juga nih bang. Gue ngapain halu sih, emang kondisinya tuh orang yang ngeliat tadi pas di dalam rumah itu emang mirip banget kayak yang ini. Sopir nggak percaya bang, masih ya udahlah, ya, ketimbang saya debat begitu panjang lebar, saya masuk aja dalam mobil lah, ibaratnya biarin aja, ntar juga dia kalau misalkan itu ngalamin juga kali nanti. Saya masuk dalam mobil, pasti cek mobil nggak lama lagi nih bang, nih normal lagi nih bang, dinyalain lagi tuh, itu mengendaliin tuh masih susah lagi tuh bang, kayak cuk nggak mau nyala lagi tuh bang. Supir masuk ke dalam, ya kan, nyalain lagi, paksain terus bang supaya maksudnya jangan sampai ini deadline. Ya udah saya inisiatif tuh bang, saya ambil HP, telepon pihak keluarga. Saya bilang pas lagi nelpon, nggak tahu kenapa ya bang ya, pas lagi nelpon gitu, abang tahu masih kayak sinyal menyambungkan ulang di WA gitu kan, menyambungkan ulang. Tapi pas kondisi lagi menyambungkan ulang tuh sempat terhubung, cuman kayak bukan suara tuh ibu. Di gini bang, kayak ada suara itu, nggak tahu dari kuping saya apa mungkin saya yang lagi halo apa gimana, saya nggak ngerti bang ya. Bang, nyariin anggota badan saya yang kurang lengkap. Lah saya refleks nurunin HP dong bang, saya kan kagak, ya saya nelfon keluarganya. Kok malah yang ngomong malah kayak gini, minta tolong anggota badan yang belum lengkap. Lah saya bilang, ini siapa kok ngomongnya begini, tapi sorry cowok bang. Ya udahlah, saya bilang gini. Ya saya kayak orang gerutu sendiri bang, kayak kok tiba-tiba kok begini ya kan. Saya lagi nelfon emaknya, nah kondisinya emang sinyal lagi kayak gitu, gangguan gitu. Pas saya lagi ngedumel gini, baru nyambung gitu bang ke keluarganya tuh. Saya bilang, assalamualaikum bu, maaf bu ini saya lagi ada trouble di jalan.
kebetulan juga nih ya mobil tadi nggak nyala juga Bu. Ini agak terlambat dikit nggak apa-apa ya Bu ya? Oh ya Mas, nggak apa-apa Mas. Ya udahlah, akhirnya saya udah telepon pihak keluarga. Saya taruh HP. Saya bilang gini ke driver. Ini gue udah telepon pihak keluarga. Katanya kita telat dikit nggak masalah. Yang penting nyampe aja. Ya udah bagus dah kata driver gitu kan. Nyalain lagi tuh mobil. Baru nyala lagi bang. Cuk baru nyala lagi tuh. Ini kita hitung udah 2 kali mati nih bang di mobil nih. Agak-agak nggak logis juga nih. Saya mikir udah kayak gitu. Udah nggak logis nih. Kalau mati pertama oke lah. Masih logis. Kalau udah kedua kali tanpa alasan yang jelas ini udah nggak logis nih. Mobil nyala. Kita keluar nih bang. Kita keluar dari perumahan itu buru-buru keluar lah. Pas kita baru mau keluar. Nah di rumah yang sama bang. Di lantai 2-nya itu kita baru pengen jalanin mobil. Kita kan, saya kan lagi lihat kanan kiri gitu ya bang ya. Pas lagi saya giniin ke atas gini bang. Di lantai 2-nya itu tuh kayak ada orang. Bener-bener orangnya, ya mohon maaf bang. Kayak almarhum ini. Rusak itu badannya. Terus juga tangannya kagak ada yang belah kiri ini bang. Ini pergelangan tangan yang kiri ini gak ada. Ya saya bilang gini bang. Saya sempat fokus juga kan kayak bengong gitu kan bang. Nah driver giniin muka saya bang kayak lu ngapa sih? Lu sambet nanti lu siang-siang kayak gini. Kagak bang itu apaan bang di lantai 2? Nah supir nggak ngeliat bang. Apa sih gak ada apaan lu? Ada aja lu halu aja lu gituin kan. Bang gue dari tadi kagak halu bang. Gue belum udah ngeliat mulu bang. Lu udah ntar aja pas keluar dari perumahan ini dulu. Keluar dulu aja dah. Masalahnya nih orang yang saya lihat di lantai 2 itu bang. Itu gimana sih kayak ngeliatin kayak apa sih kayak marah gitu bang? Ya saya juga sempat panik bang. Saya bilang saya kan jujur belum pernah tongolin kayak gitu kan. Kita keluar nih bang dari perumahan nih. Security bilang kok lama sih mas tadi mas? Iya pak tadi mobil nggak nyala pak, ya kan? Security juga mau keluar nggak bawa payung. Tadi mau pengen keluar nggak bawa payung. Ya ketimbang dia pakaiannya basah kuyup. Akhirnya tadi ternyata memanggil temennya. Cuma nggak berhubung kita udah keluar nih, ya udah nggak jadi. Lanjut jalan tuh bang tuh, lanjut jalan. Kita lewatin kayak apa sih kayak empang gitu bang, empang. Pas lagi di jalan gitu bang, itu kan kebetulan jalan agak sepi ya emang situ kan. Ya emang namanya lewat kayak daerah empang gitu, terus masih siang gitu kan bang. Terus juga wilayah itu nggak begitu padat banget bang situ bang. Masih wilayah perumahan gitu kan. Kita jalan tuh, di belakang ini bang, di tempatnya kan kita mobil ada batasnya gini bang. Ada kayak kaca batas gitu kan. Saya ya kondisi jalan kok masa gini bang, itu suara dari mana? Kondisi jalan tuh menurut saya bang nggak ada kayak jalan-jalan rusak atau gimana, nggak ada. Paling kalau gak kan dia saya percaya. Masanya suara tuh kayak ngetok-ngetok gitu bang di kaca belakang. Saya cek ini kagak ada apa-apaan. Saya abaikan aja dong, udah abain aja lah, nggak usah didengerin lah. Paling iseng doang nih. Pas saya lagi fokus ke depan, nah kali ini supir yang ngalamin bang. Dia ngomong sendiri tiba-tiba bang, kayak nggak ada yang ngajak ngomong tapi dia ngomong. Jadi pokoknya yang dia ceritain ke saya gitu dia jadi ini sosoknya yang ngebisikin dia ini ngomong katanya ya hampir sama bang minta cari badan yang kurang lengkap. Jadi pas supirnya kayak ngomongnya gini, lah ngapa jadi gue yang nyari? Lu yang nyari lah. Lah saya kaget dong bang, kok dia ngomel-ngomel sendiri. Saya bilang, bang kenapa sih? Ya lu ngajak ngobrol gue. Lah gue gak ngajak ngobrol lu, bisa diem begini lagi liatin map. Nah si supirnya lah dia juga diem bang, sempat kayak ngerem dulu bentaran nih. Gue berani sumpah ya, gue diajak ngobrol. Kan? Lu masih bilang gue halu. Gue gak halu begini. Jadi gue bilang sama lu. Saya gituin bang. Lu kata si drivernya, lu gak ngajak ngomong gue dari tadi? Lalu tiba-tiba ngomel, kaget gue juga. Lu katanya cari aja sendiri gitu kan. Cari apaan? Gue nyari apaan di mari kan? Ya udah tuh bang, akhirnya pas nggak cerita pas kita lagi ya kita berusaha kayak nenangin diri masing-masing lah, jangan sampai keganggu, ke distrik lah kayak masalah gituan. Kita nganter lagi, lanjut jalan lagi nih. Pas kita lagi lanjut jalan nih, sempet di pertigaan gitu bang. Pertigaan ini kan dia kan rumahnya kan masih lurus nih, ada pertigaan nih bang. Jadi kayak ada kuburan keluarga gitu bang, kuburan keluarga. Kayak ada yang manggil, gitu-gitu kan. Itu jujur bang, itu kondisinya siang loh bang. Maksudnya kalau misalkan, ya kata orang-orang kan kalau setan keluarnya malam bang, nggak ada keluar siang ya kan. Ya udah tuh akhirnya pas kita lagi jalan gitu kayak ada yang ya kita, ya refleks saya nurunin kaca dong bang. Takutnya dia manggil apa gimana kan. Ya karena apa sih lihat ke kiri gitu, kagak ada orang manggil. Mas saya lihat ada kuburan atau kuburan keluarga apa gimana ya bang ya. Saya tutup lagi tuh kaca,
bunyi lagi di belakang nih, duk 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 duk. Shh, shh. Kok sama? Saya bilang suaranya. Nah kali driver gue denger bang. Dengar nggak? Dengar gue bang. Udah pura-pura nggak dengar aja bang. Shh, duk 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 dari belakang bang. Ya saya bilang terus-terusan nih bang begini kan. Gimana nih bang nih? Ini terus-terusan begini agak-agak segen juga gue bang. Nah, kita berdua jalan pelan-pelan sampai nengok belakang gini bang, bareng-bareng tuh nengok kayak gini. Ke kapan bang? Cuman pas lagi katanya ini supir yang cerita ngomong ya bang ya. Pas dia lagi mau mainin rem gitu, kayak ada yang lagi megang kakinya begini dari bawah gitu kolong. Kondisinya siang loh bang itu bang, maksudnya kondisi siang. Supir kayak gini ke kakinya bang, ngangkatin kaki begini kan. Kita kaget juga supir itu kan. Gila kaki gue dimainin begini. Badan gimana sih kayak gitu kan? Sumpah ya gue nggak bohong, kaki gue kayak ada yang narik gini ke belakang gini. Gue lagi posisi lagi ngerem, kaki gue nggak boleh dilarang ngerem. Lu jangan ngaco lah. Tadi lu ngatain gue ngaco, sekarang gue ngatain ngaco kan lu? Nggak kayaknya bukan ngaco dah, beneran dah nih kayak gitu kan. Ya, saya berusaha banget kayak jangan bikin takut lah. Siang-siang kayak gini mah ya kali kagak ada lah. Ibaratnya saya anggap nggak ada lah. Lanjut jalan nih bang, lanjut jalan lagi sampai di depan rumahnya nih bang nih. Rumahnya kebetulan kan rumahnya ya emang udah rame bang. Tetangga segalanya udah rame emang. Saya turun ya driver buat parkir dulu dah tuh, parkirin mobil dulu. Saya turun ngobrol lah tuh sama tetangga sama ibunya. Pas lagi ngobrol sama ibunya nih ya ngobrol kayak minta maaf nih kalau misalkan bu, maaf nih bu kalau saya agak sedikit telat soalnya tadi ada trouble di jalan. Oh ya mas, gak apa-apa mas, yang penting anak saya nih sampai, dibilang gitu kan. Soalnya kata gini bang, kata si ibunya ini nih anak pertama. Jadi kasarnya kayak tulang punggung lah gitu kan. Saya ngomong ke ibunya, bu, udah tahu kan penyebabnya gara-gara apa anak ibu meninggal. Jujur mas, saya kaget anak saya meninggal tabrakan tunggal gara-gara habis mabuk. Bilang gitu bang, ya ibunya rada kaget soalnya yang dia tahu anaknya itu anak baik-baik bang, bukan anak kayak yang berandal gitu, enggak. Ya kita nggak tahu orang di luar gimana ya bang ya, cuman ibunya taunya itu anaknya anak baik-baik bang. Ya udah di situ ya ibunya sempet nangis tuh bang, kayak ya kaget juga dengar omongan kayak gitu kan, katanya korban tabrakan tunggal gara-gara habis mabok. Udah tuh tetangga pada ke ambulans semua tuh bang. Nah pas kita lagi mau buka pintu ini bang, itu macet, nggak bisa dibuka. Wah, tetangga pada ngomong teriak semua, bang buka bang pintu belakangnya bang. Udah ini udah dibuka, itu nggak bisa dibuka bang. Jadi biasanya kan kalau APV itu kan ada pintu sampingnya ya, keras juga bang, nggak bisa dibuka. Wah nggak normal begini kan, saya bilang gini, apa sih mobilnya? Itu buka, udah ditungguin sama yang lain. Gue udah pencet lo tombolnya, kagak bisa kebuka emang belakangnya. Ada aja lu mah, coba turun dulu deh ini dah. Maksudnya gini bang, ya kita kan tujuannya kan nganter dong bang. Kita nggak ada, maksudnya nggak ada tujuan buat kayak macem-macem. Kalaupun anggota badan dia kurang lengkap, itu bukan urusan kita bang. Kita di sini nganter. Menurut saya tuh ya nggak usah ganggu sampai segitunya banget lah, maksudnya gitu bang. Nah pas saya lagi di dalam tuh ternyata mau nelpon dari pihak rumah apa sih, pihak tim kita nih bang. Itu kayak apa sih, sekelibet nih samar-samar bang suara di kuping saya lagi nih. Namanya dicampur sama suara warga kali ya, kayak ini gimana nih nggak bisa dibuka nih gini. Itu nggak tahu suara yang nggak apa sih samar-samar gimana bang ya, dia ngomong gini, mana badan saya? Wah saya kaget bang, saya bilang saya gini dong, saya refleks gini dong. Namanya lagi rame bang, lagi kios-kiosnya gitu kan, lagi minta tolong dibuka kan. Akhirnya saya gerutu bang, tolong kita di sini nganter, nggak ada tujuan yang lain. Kita nggak ngusik kamu jangan ngusik kita. Kita nggak ada urusan buat jariin anggota badan kamu. Kita di sini nganter kamu buat menuju ke peristirahatan terakhir nih. Kalau emang saya ada salah ataupun sama tim ada salah dalam ngebawa jenazah kamu, mohon maaf. Saya berani ya ngomong begini karena tujuan saya itu benar nganter kamu doang ke tempat istirahat terakhir doang. Pas udah begitu bang, saya turun nih. Udah bu, udah di ini tombolnya pencet nih bu, coba bismillah dah bu, bismillah dah. Coba dah bareng-bareng. Karena di ini kan dipaksa gitu kan, ceklek baru kebuka bang. Pada bareng-bareng ditarik ini, ya awalnya kan ini keras banget bang, udah ditarik kayak gini kan nggak bisa tuh mobil kan. Akhirnya pas yang kata di bareng-bareng kayak, lah buka lah, bismillahirrahmanirrahim, tarik, buka bang langsung ke belakang apa sih, yang pintu belakangnya tuh yang ke atas gitu kan. Pintu samping dibuka, kanan kiri dibuka tuh bang tuh. Ya akhirnya
jenazah turunin bang. Kita mohon maaf nih bang ya, jenazah itu pas turunin tuh berat banget. Jujur bang, ini berat banget jenazah. Yang normal berat manusia itu harusnya bisa diangkat sampai 4 orang bang, 5 orang udah cukup. Ini enggak, 7 orang angkat. Orangnya tuh dibilang gemuk enggak, ya lebih dibilang ya mohon maaf nih bang, kayak kurus juga bang. Ya agak-agak nggak logis kalau misalkan beratnya tuh kayak sampai, ya warga pengen ngomong gini bang, berat banget badannya ya, kayak gitu kan. Badan kurus begini makan apaan gitu kan. Ya kita nggak mau ambil kesimpulan ya bang nih. Kita juga belum ngomong warga meninggal. Saya cuma bilang ke warga ini meninggal tabrakan tunggal. Saya bilang kayak gitu udah. Saya nggak ngomong habis mabuknya. Karena jaga nama baik keluarga juga ya bang ya. Saya cuma bilang tabrakan tunggal doang. Tapi ini berat banget nih ya kan. Yaudah tuh turun ya kan. Habis diturunin dibawa ke dalam rumah tuh hampir total 7 orang bang. 7 orang pun masih kayak berat juga bang. Pas dimasukin ke dalam rumah, kurungnya tuh kurung mayatnya dibuka, diturunin tuh ke bantal. Tapi ibunya notice bang, katanya tuh di sininya itu kayak ada merah-merah. Ya kita kan nggak tahu ya bang ya. Kita kan cuman kayak nganter nih, itu urusan dari rumah sakit, takutnya itu jahitannya kebuka. Itu yang kita khawatirin bang. Nah pas kita lagi ngecek buat kayak apa sih yang merah-merah itu bang. Ibunya ngomong, mas ini gimana mas kok ada merah-merah gitu? Bu, kita nggak tahu nih, itu urusan dari rumah sakit. Karena itu yang apa sih yang ngurus segala macam jenazah tuh rumah sakit bukan kita. Ya udahlah, saya cuma bilang ini doang bu, semoga almarhum Fulan ini dipermudah urusannya di alam barzah. Saya cuma doain doang bang. Terus juga ya semoga amal ibadah diterima sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang kayak gitu ke orang tuanya. Terus ibunya bilang, makasih ya mas ya, meluk-meluk lah ibaratnya, makasih mas, segala macam makasih. Sempat ibunya pengen ngasih duit kayak gitu-gitu kan bang, cuman kita tolak bang, kita tolak terus. Nah ibunya maksa bang, tetap maksa diamplopin gitu kan. Niatnya itu saya mau masukin ke dalam inilah kayak apa sih namanya, uang duka ya kan, saya mau masukin. Sama ibunya diomelin, jangan mas bawa, dia bilang gitu kan. Bu saya nggak enak bu, ini gini, tujuannya nganter doang bu. Pegang mas, ini saya udah terima kasih mas udah nganterin kayak gini kan anak saya. Jadi singkat cerita saya udah beres sih bang nih, pulang lah. Balik lagi ke mobil. Saya udah mikir nih bang, maksudnya ya udahlah, saya udah sampai ngomong gini kan ke driver juga, bang kita di sini cuma nganter doang, insya Allah nggak ada apa-apaan bang. Ya mudah-mudahan sih emang bener-bener nggak ada apa-apaan bang. Pas kita baru ya bawa nutup pintu gitu bang, ya udah beres-beres nih. Di tempat yang jenazahnya itu bang, itu kayak ada, mohon maaf, cairan merah. Saya kaget dong bang, itu cairan merah apaan? Pas saya topo begini bang, saya tegesin gitu, abang tahu nggak kayak bau-bau amis gitu? Ya paham kan, itu bau apaan? Saya langsung ke atas lagi nih, ngomong ke orang tuanya, bu maaf bu, ini di mobil saya ada kayak cairan merah gini bu, coba diinin dulu bu, lihat dulu. Ya akhirnya omnya sama ibunya tuh nyamperin ke bawah turun buat ngecek, taunya emang takutnya jahitannya lepas. Darahnya masih ada di situ, darahnya belum darah kering, masih darah kental gitu. Ya, akhirnya dipakein lap dah tuh, diambilin lap, dilap dulu dah tuh bang, dibersihin, disemprotin juga pakai pewangi gitu kan bang. Pas lagi lagi diri gini, ya Allah jangan ganggu kek, ini kita nggak tahu menahu masalah kayak gini kan. Hidup mati udah diserahin sama Allah Subhanahu Wa Taala, saya bilang kayak gitu bang. Seenggaknya kalau misalkan udah jadi korin jangan ngeganggu, saya bilang kayak gitu kan. Tolong banget, kita nggak ada urusan sama yang apa sih yang bersangkutan nih. Udah dibersihin tuh bang, tuh tutup lagi mobil, udah beres ya, pamitan, kita pulang nih bang. Alhamdulillah tuh bang, dari perjalanan pulang itu ya emang benar-benar gak ada gangguan sama sekali bang. Sampai pas mau arah ke Jakarta Timur lagi nih, supir ditelepon buat itu sekitar jam-jam 12 siang kita mau habis zuhur itu jam 12:30 lah bang, habis zuhur itu. Kita mau arah ke Jakarta Timur lagi, ditelepon sama pihak rumah sakit. Ini dari rumah sakit daerah, ya kan? Nelpon, soalnya tadi katanya udah nelpon ke tim apa sih, ke tim yang medisi saya jemput, itu ada nggak bisa lagi pada di PRJ semua. Akhirnya katanya dialihin ke saya, nah ngebagi nomor driver ini, ya kan? Telepon. Mas ini saya dari rumah sakit daerah nih,
minta tolong nih, kali ini ada pengantaran jenazah ke luar kota. Ya di situ supir ada kaget bang, soalnya kan ini kan ibaratnya kan dadakan juga ya bang ya, nggak bisa buru-buruin juga. Supir bilang gini, Mbak, maaf nih Mbak, ini kan kita baru buat kelar ngantar jenazah nih ke daerah Jakarta Utara. Boleh nggak Mbak sampai sono kita istirahat dulu Mbak? Kita belum istirahat nih soalnya nih. Ya, kata Mbak rumah sakitnya, oh ya Mas, nggak apa-apa Mas, soalnya lagi diotopsi juga. Oh ya udah Mbak, ya Mbak, kita meluncur sekarang ya. Cuma kita istirahat dulu Mbak sono sambil ngopi sambil istirahat lah. Singkat cerita kita kelar nelpon, driver sempat berhenti dulu tuh bang, berhenti ya di pinggir jalan lah ngomong. Nama lu udah ditulis ya, ikut ke inian ke keluar kota ke daerah Kutoarjo, ya kan. Itu tuh bang akhirnya pas lagi ngobrol gitu, saya sempat mikir bang, wah ini pertama kalinya bang kita kan keluar kota, apalagi ini kan jujur bang kali pertama bang. Yang sebelumnya saya nggak pernah kayak keluar kota atau gimana. Ini pun pertama kali saya ngantar jenazah kayak gini bang, ngalamin hal kayak gini juga. Kok tiba-tiba saya disuruh datang ke sono buat ngantar pasien ke keluar kota nih, jenazah keluar kota. Waduh, agak berat juga bang saya bang. Cuman ya nama saya udah telanjur ditulis bang jadi co-driver kan. Bang nggak mau saya harus ikut. Soalnya emang cuman harusnya kan bertiga ya bang ya. Ada yang di bagian belakang satu, co-driver satu, driver satu, jadi 3 bang. Cuman karena berhubung kepada disuruh di sono semua, di standby di PRJ semua, mau nggak mau ya udahlah, kita ngalahin nurut lah. Kita jalan ke rumah sakitnya itu bang, ya kita parkir dulu, kita istirahat situ bang, istirahat itu kurang lebih itu sekitar 1 jam setengah jam sambil nunggu otopsinya kelar, beres. Ya kita makan segala macem. Driver dipanggil buat biasa ngurusin surat-surat segala macam surat-surat. Driver masuk ke dalam nih, ya kan. Saya juga karena mungkin saya tadi habis ngeliat hal kayak gitu ya bang ya, terus katanya ini korbannya bukan korban kecelakaan. Ya saya berani dong bang. Saya masuk ke dalam nih, terus nggak lama si drivernya ini dijelasin sama perawatnya ini, bilang katanya, bang ini bisa dibilang nih korban pemerkosaan sama pembunuhan, bilang gitu kan. Nanti minta tolong banget bang, ini kan pihak keluarga nggak bisa dihubungin nih. Coba kita nanti ya berkala kita coba teleponin lagi terus pihak keluarganya ini. Kebetulan sini emang di sini ada omnya. Waktu itu kan dilihat dari KTP-nya kan bang, dari tim forensik dilihat KTP-nya, sempat notis juga bilang katanya ya sempat datang juga ke rumah sakit omnya ini. Rumah sakit cuman karena dia punya anak kecil, akhirnya dia berangkat duluan bang ke kampung, ke daerah Kutoarjo itu. Ya udahlah, ya akhirnya udah jelasin gitu. Nanti coba bang, kalau emang dasarnya nanti keluarga belum bisa dihubungin juga, ya tolong banget nih buat abang nanti sampein coba ke orang tuanya penyebabnya apa. Soalnya ini kita hubungin berkala nggak bisa-bisa nih bang. Tapi mungkin mudah-mudahan sih omnya dia ini nih udah nyampein ke keluarga penyebabnya gara-gara apa. Oh ya mbak, siap mbak. Yaudah mas, diurus dulu aja ya surat-suratnya ya. Kita urus udah mulai surat jalannya, terus kayak surat antarnya kan segala macem. Kita urus surat-suratnya dulu, tanda tangan, paraf, terus dapat cap juga kan. Udah akhirnya tuh sekitar jam-jam 2 tuh bang, jenazah masuk ke dalam mobil. Terus dibilang apa sih, mas ini nanti ya bawanya agak hati-hati aja mas ya, soalnya ini kan ya mohon maaf nih, ini kan kita kan khawatirnya kan ada hal lain kan ya di dalam tubuh korbannya ini kan, takutnya ya kenapa-napa. Soalnya terakhir kita cek ini kayak lagi ngandung, katanya begitu. Cuman kita ya, cuman ini hasilnya masih tentatif sih mas, masih tentatif banget, belum tahu juga nih hasilnya gimana. Masih tentatif ya, yang pasti masnya nanti bawanya mobil hati-hati aja ya. Oh ya mbak, siap mbak. Kita tutup mobil, saya masuk dalam mobil tuh. Dari mobil tuh udah nyala nih mobil nih bang, kita jalan nih lanjut keluar nih bang. Situ kan kita lewat tol ya bang, kita lewat tol Palimanan itu. Ya tuh bang kita ke kanan tuh, ya udah ikutin jalan lah lurus ya. Alhamdulillah bang, dari mulai pas keluar dari rumah sakit itu bang, nggak ada kendala apa-apaan bang. Lancar ya tuh, jalan lancar aja lancar. Pas sekitar kalau nggak salah tuh pokoknya habis isya bang, jam-jam 7:30 atau jam 8 itu saya lupa itu bang. Jadi pas lagi
mau nyari rest dulu buat kayak makan sama isoma. Soalnya kan kita kan sholat kita jamak dulu nih, jamak takhir kan. Kita nyari rest area belum dapat nih bang. Tiba-tiba tuh lagi dan lagi bang mobil kayak, cuma bedanya kalau mobil mati kayak kemarin itu, kayak tadi siang itu kan langsung mati gitu aja bang. Ini enggak, kayak ngadet, kayak dek gitu, kayak apa sih, kayak maju gitu kan. Dulu habis itu mati. Bagusnya posisinya tuh supir langsung langsung ke kiri. Kalau masih tengah bang, kita tabrakan tuh bang. Bagusnya supir langsung inisiatif ke kiri karena tahu mobil udah ngadet juga kayak gitu kan. Mobil ke kiri, berhenti situ kan. Terus ngomong nih ke saya, ini ada apaan lagi begini ya kan. Maksud saya kan kayak, tolonglah ini bukan wilayah perumahan padat penduduk nih. Ini kan wilayah pinggir tol banget bang. Nggak ada yang bisa dibuat di trackin, nggak ada bang. Itu tuh bang, kita berdua turun dari mobil, buka kap mobil, kita cek nih sambil senterin saya tuh. Pas sambil nyenterin itu bang, saya berdua nanti denger bang, suara samar-samar tuh kayak nangis, kayak gitu-gitu bang. Kita juga kaget dong bang, kayak maksudnya gini bang, itu pinggir tol itu kan nggak ada orang sama sekali kan. Terus juga nggak ada warga, nggak ada orang-orang iseng lah. Suaranya tuh persipat di kuping kita bang, tapi kayak apa ya? Kayak pas kita lagi nengok gini, suara itu dari semak-semak yang di pinggir tol gitu bang, kayak pohon-pohon gitu kan. Wah kita nggak ngambil pusing kan bang situ kan. Wah saya bilang, kok tiba-tiba ada suara nangis, lu denger gak? Supirnya ngomong gini, udah pura-pura nggak denger aja lah, gue juga denger kok ini. Lu buru udah senterin udah ngecekin dulu. Nah akhirnya si supirnya ini bilang, katanya abain aja, nggak usah ditanggepin, soalnya kita di pinggir tol juga kan, jangan sampai ke distract sama hal-hal kayak gini nih. Soalnya ini halnya kayak kasarnya metafisika kan, kayak gitu kan. Apalagi di jalan tol. Ya udahlah, oke dah. Ya udah dicek-cekin dulu tuh bang tuh. Katanya nggak tahu, lupa kabel busi apa gitu, pokoknya lepas gitu bang, soketnya lepas. Akhirnya dipasang lagi sama dia ya kan. Coba nyalain lagi, nyala tuh mobil bang, nyala tuh. Pas kita baru buka mobil gitu bang, kita baru nyalain mobil nih, itu gerimis, hujan tuh. Jadi tau gak sih bang, kayak gerimis yang langsung deres gitu. Wah udah, saya baru masuk mobil dong. Saya bilang masuk mobilnya langsung dah. Masuk mobil, kita nyalain whisper ya kan bang, udah nyala whisper nih. Kita jalan dah tuh, mobil kita jalan. Sampai pas mau, pokoknya dari Cirebon tuh masih lurus terus begitu. Pokoknya dari arah-arah mau kemana ya? Kalau nggak salah itu mau arah-arah mau ke rest area itu bang. Sekitar berapa kilo gitu bang, saya lupa dah tuh. 9:30-an lah kalau nggak salah itu. Dapat rest area, kita makan dulu situ, makan istirahat ya kan. Nah kita kelar makan istirahat itu bang, ya kita ngebakar dulu, beres-beres segala macem. Udah kelar juga, masuklah bang, kita ke dalam mobil lagi nih. Karena supir masih belum habis rokoknya ya bang ya, ya saya duluan yang masuk dalam dong. Saya masuk dalam tuh, druk. Cuman kok kaca saya buka, karena kan saya takut juga bang, belakang kan jenazah gini bang. Terus pas lagi kayak apa sih, lagi main HP gini, main HP biasa bang, ada suara di belakang bang, kayak suaranya tuh apa ya, kayak suaranya tuh kayak ngerintih sakit gitu bang, kayak aduh sakit, aduh gitu kan. Ya kita kan mikirnya kan namanya di rest area kan mungkin ada orang kali bang ya, kita kan ya saya turun dulu bang, saya lihat kanan kiri, saya muterin tuh ambulan, ada orang apa kagak nih, takutnya ada orang iseng kan. Terus saya bilang, saya dirasa udah gak ada orang iseng, saya masuk lagi ke dalam tuh. Makanya suara jelas banget bang, kayak di belakang saya persis. Aduh sakit, aduh. Wah saya bilang, suara apaan nih ya kan, maksudnya kan saya cek tadi udah keliling ambulan, di keliling pun kagak ada orang apa-apaan nih, gak ada orang iseng. Saya lagi fokusin main HP lagi, udah abain aja lah bang ya. Lama-lama kok dari suaranya kayak sakit gitu, lama-lama terus ngomong gini bang, Mas, masih lama ya anterin saya mas. Wah itu saya langsung refleks, naruh HP langsung bilang saya gini, lihat dagang langsung gini, lihat apa sih, lihat ke kaca belakang dong bang. Wah kok, saya agak panik bang, pucat juga itu bang, saya bilang kok suaranya kayak ini kok lebih jelas, saya bilang di kuping saya nih, bukan suara samar-samar lagi nih. Akhirnya saya samperin lagi teman saya bang, saya buka pintu, saya samperin ke teman saya, berangkat ya langsung yuk, berangkat yuk. Ngapa berangkat? Ayo, tar dulu sih, bentar aku belum habis. Berangkat udah, yuk, nurut aja sama gue, udah nurut. Jadi tuh bang tuh, singkat cerita pas keluar nih, drivernya udah beres nih, matiin rokok udah, lanjut jalan lagi bang.
Kita lanjut jalan lagi, nyalain mobil, lah kita keluar dari rest area tuh bang. Rest area kita keluar ya kan, kita lanjut jalan lagi. Udah tuh bang tuh, alhamdulillah dari pas, pokoknya sampai ke exit dari tol itu bang, ya pokoknya udah sampai di alun-alun Kutoarjo. Itu sekitar jam 12 malam, itu jam 1-an bang, itu malam itu, jam 1 malam. Kita nyebrang dari kereta ya kan, kita emang masih lurus lagi bang, pedesaannya itu. Kita masih lurus lagi terus, jujur bang, di jalan kampung itu tuh kalau udah jam-jam kayak jam-jam 1, jam 12 malam itu emang sepi banget bang. Kalau Jakarta itu kan masih rame bang ya, ini enggak, dia tuh di kampung itu ya kasarnya jam-jam 7 itu udah sepi banget bang jalanan. Udah gitu gelap, lampunya kan beberapa ada yang mati, ada yang hidup bang. Terus ada yang kedip juga kan, kedip-kedip itu kan. Saya bilang gini ke driver, udahlah jalannya agak ngebut dikit aja, takutnya keluarganya juga nungguin nih. Saya juga sambil ngehubungin ke pihak keluarga ini pun memanggil mulu bang, nggak ada balasan apa-apa. Udah tuh pas sampai di arah, udah sesuai di map tuh kita suruh belok kiri bang. Karena di Kutoarjo itu desanya ada gapuranya. Mapnya nih kebagi dua bang, ada yang suruh belok kiri, ada yang masih lurus lagi. Saya udah bilang, kalau emang di jalan-jalan tikus nggak usah lewat. Ingat nih di tempat orang, tempat kita nih. Ini desa lagi kan. Udah belok aja dah. Saya bilang udah lurus aja, mendingan lurus masih lempeng banget nih, masih lurus nih. Udah belok kiri aja. Ya ketimbang saya kasar gini bang, kita kan ngehormatin ya bang ya. Mungkin dia lebih tahu jalan kali ya. Ya udahlah. Belok kiri tuh bang, sama dia dibelokin ke kiri. Jujur bang, itu kita ya bukan masalah dia curiga bagaimana ya. Gapura itu udah berlumut bang. Kayak apa sih, kayak jalanan tapi udah nggak pernah kurus lagi. Terus jalanannya juga kayak batu gitu bang. Saya bilang wah kayak di jalanan off road gitu bang. Pas kita masuk pun kagak ada orang lewat bang. Kanannya tuh kuburan, kirinya tuh sawah. Kita masuk dalam nih bang, masuk dalam nih. Namanya pohon bambu, tau sih pohon bambu kayak gini bang, yang kayak modelnya kayak atap gitu bang. Itu pohon bambu tinggi-tinggi banget kan. Kita lewat tuh bang situ bang. Pas kita lewat itu kan, lewat melihat kuburan ya. Kita notice itu bang gini, pas lagi jalan gitu, mohon maaf nih bang, itu mobil tuh kayak ada yang lagi nahan. Jadi itu kayak, paham masih kayak mobil ditarik dari belakang, kayak. Terus juga supir ngomong, woi mobil ngapa ini kok kayak ada yang narik nih, berat banget nih. Saya bilang gini, kenapa sih kagak mau jalan mobil? Nyangkut di batu kali, kayak gitu kan. Masa gini bang, berhentinya pas banget pintu kober. Wah itu tambah hawanya tambah enak aja kayak gitu kan bang. Saya bilang, waduh, depan pintu kober begini lagi kan. Kita turun, supir turun. Kita cek dah tuh bang di roda belakangnya. Biasanya kalau mobil kalau nyangkut batu itu kan biasanya masih bisa tetap jalan kan, walaupun batunya metal kan. Ini sama sekali nggak ada batu bang, kayak benar-benar ditarik dari belakang. Udah saya bilang gini, kok batunya kok kayak bukan kayak batu, kayak ditarik dari belakang ya. Saya bilang kayak gitu. Lu ngerasa emang gimana bang? Ini gua ngerasa kayak ditarik sih mobil, bukan kayak nginjek apa sih, kayak ngelewatin batu. Dibilang gitu dong. Ya udahlah, saya masih supir masuk lagi ke dalam nih. Pas kita kayak, ya jujur bang, pas kita baru nyalain mobil lagi nih, kadang teriak bang. Teriak gitu kenceng banget, kayak suara apa ya, pokoknya kayak orang teriak mana sih, kayak gitu-gitu kan, kayak teriak gitu kan. Nah, kita udah merinding bang situ bang, karena kondisinya kanan kiri kan ya di kondisi yang kayak ibaratnya udah awkward banget tuh bang, udah bingung ya kan, udah takut juga. Kita jalan tuh bang pelan-pelan bang. Pas kita lagi jalan itu habis teriakan gitu bang, kita jalan tuh habis teriakan gitu ya mungkin penunggunya kali ya bang, gimana kita nggak tahu ya bang ya. Kita jalan lagi nih bang nih. Pas di pokoknya baru berapa ratus meter jalan gitu bang, lagi-lagi bang mobil mati lagi. Maksud saya gini bang, ini udah berkali-kali mati loh mobil loh. Maksudnya kan ya agak-agak nggak logis aja bang, maksudnya menyebab mati itu gara-gara apa? Terakhir katakan soketnya udah benerin kan, udah dicolok. Nah ini gara-gara apa lagi nih bang? Saya udah mati kayak gitu kan bang ngomong kan. Saya udah gerutu-gerutu aja bang tuh. Masa kanan kirinya kan sawah, kanan pohon bambu bang. Itu kan tempatnya ya, kalau buat dilewat sama orang-orang kayak kita gini yang penakut kan agak-agak gimana gitu bang. Nah tuh akhirnya saya meriver turun tuh bang tuh, saya senterin. Udah buka dulu kak mobilnya dah, takutnya nggak apa-apa lagi nih mobil kan. Saya senterin tuh bang tuh, saya senterin ya kan. Pas lagi disenterin gitu, kayak apa sih bang, kayak di layar saya ini kayak lagi ngelus kayak gini bang.
Masa saya mikirnya kan angin bang, saya nggak tanggepin, cuma saya gini doang kan sambil nyenterin yang bener apa? Gitu kan. Tar dulu anginnya kencang banget. Angin apaan sih? Orang kagak ada angin dari tadi, cuma angin biasa doang. Saya sampai kayak kagak ada angin. Soalnya saya berasa banget kayak dilus-lus gini bang leher saya bang. Kayak dilus-lus gini, terus kayak pundak saya dilus-lus kayak gini kan saya bilang. Terus nggak lama pas lagi saya nyenterin gini, abang tau nggak kayak orang niup kuping? Gitu kan kayak gitu kan. Saya sempet gini bang kayak gini dong, saya bilang saya kaget dong. Ya si supirnya juga kayak lu nyeterin nggak bener lu ada gitu kan. Udah akhirnya dicek dulu bang, tuh mobil normal bang, nggak ada kendala apaan bang. Saya masuk duluan ke mobil, supir lagi pengen nutup kap mobil gitu kan. Dia nggak tahu kenapa dia lari bang, langsung lari, pokoknya lari. Terus dia masuk ke dalam mobil, nyalain mobil tuh langsung jalan tuh bang, udah langsung jalan tuh. Saya tanya, lu kenapa sih bang? Ntar aja. Dia jalan tuh bang tuh, nggak lama pas lagi jalan gitu, kita lewat jembatan. Baru tuh pas arah mau ke jembatan dia baru cerita, gue tadi kayak ada yang ngebisikin, disuruh buruan jalan, gila. Buruan jalan. Iya, makanya gue lari langsung nancepin langsung gas mobil itu. Orang disuruh jalan langsung. Buruan jalan. Bilang gitu kan, kata dia begitu bang. Ya kita kaget juga bang denger kayak gitu bang. Saya bilang dia dalam hati gini kan, wah ini kayaknya udah mulai banyak yang iseng nih kayak gitu kan. Lagi kita berdua doang bawa jenazah lagi kan kayak gitu kan. Kita lewat jembatan nih bang, udah sampai jembatan nih, emang jembatan lumayan hancur bang situ bang, agak-agak rusak lah jalanannya. Kita ya jembatan situ agak oglek gini bang, mobil nih. Nah pas lagi lewatin jembatan gitu, supirnya berhenti dulu bang, notice ada orang di jembatan. Abang tau gak kayak orang mau bundir, mau loncat dari jembatan. Dia diri gitu bang. Saya udah bilang, nggak usah ngide, gue nggak ngeliat apa-apaan situ. Orang sumpah orang dengan nggak tahu dengan rasa mungkin kemanusiaan apa gimana bang ya. Dia berhenti turun dari mobil, lari nyamperin. Ternyata pengen ditolong sama dia. Pas pokoknya saya lihat dari jauh gini bang, dia nyamperin terus lari lagi. Dia masuk dalam mobil buru-buru tuh langsung kayak ngos-ngosan gitu kan bang. Saya bilang, saya nyalain lampu yang di atas gitu bang mobil tuh. Kenapa sih? Bukan orang. Tadi bukan orang. Nyalain mobil lagi kan tuh. Udah jalan lagi bang, lanjut lagi. Kagak jelas lu, maksudnya kan mobil kan kondisi jalan kan kagak rata gini bang. Dia malah mobil tuh dibawa kayak agak ngebut gitu bang. Jadi kayak goyang gitu ke badan kan. Ya kita ya naik ke atas ini kan tanjakan tuh bang ya. Tanjakan nama turunannya agak curam memang, agak curam ke bawah gitu kan. Map error nih bang. Tulisannya tuh GPS tidak ditemukan. Oh kita panik dong kita. Ya saya sampai buka kaca saya giniin apa ini bang. Saya kata gini kan takutnya kan mungkin dapat sinyal bagaimana ya. Saya suruh supir nih nyari hotspot. Maksudnya kan kalau nggak hotspot kalau nggak cek di map dia deh. Map dia pun juga sama bang. Tulisannya tuh melusuri GPS. Waduh nggak logis aja begini nih kalau misalkan emang dasarnya nyasar tempat kayak gini nih bahaya juga kan. Saya bukan khawatir sama ini bang. Saya bukan khawatir sama setannya. Saya khawatir sama begalnya bang. Ya udah tuh bang dari situ bang. Ya kita berusaha kayak tenang dulu nih. Maksudnya mau di pesawat nyari data lagi nih. Sinyal ada lagi tuh bang. Tapi tetap GPS-nya tuh nggak ngedetek. Ya kita berusaha jalan aja pelan-pelan deh. Saya bilang gini, bang jalan pelan-pelan deh. Saya bilang kayak gitu bang. Jalan pelan-pelan ada bapak-bapak bang. Tahu nggak sih bang kayak petani gitu bang, pakai topi petani gitu kan. Saya nanya nih bang, ini sih Pak mau nanya pak ke desa ini kemana ya pak ya? Saya bilang kayak gitu kan. Dia nunjuk gini doang bang, pakai jempol. Orang Jawa itu kan nunjuknya pakai jempol kayak gini kan bang. Terus gak ada suara apa-apaan. Ya kita jalan nih bang, kita jalan ya kan. Kita jalan lagi. Saya pas lagi lihat ke spion gini bang. Itu orang kagak ada mukanya bang. Kagak ada mukanya bener-bener gimana sih kayak orang tapi mukanya tuh gak ada. Pasnya dia cuma nunjuk doang kayak gini. Masanya nih bang gini bang. Saya lagi lihat spion tuh orang tuh posisinya masih kayak gini terus, ngeliatin kayak gini terus nih. Gak berubah-ubah bang. Oh saya spionnya saya gini bang, saya giniin tuh. Saya turupin kayak agak-agak dalamin gitu kan supaya nggak ngeliat lagi tuh bang. Ngapain spionnya lu gituin sih? Kata supirnya kayak gitu kan. Dan ntar gue ceritain dah. Akhirnya saya buka lagi kayak gini spion tuh bang. Udah jalan lagi lanjut. Pas
turunannya itu bang, kan agak curam ya itu turunannya. Kan ada kayak perempatan itu persimpangan gitu kan, perempatan gitu. Ada rumah kayak model-model kayak apa sih pos kamling di kampung itu kan. Tapi kayak udah nggak terawat bang. Terus ada rumah yang udah berlumut gitu bang. Maksudnya rumah-rumah yang kayak udah nggak ditinggalin sama warga lah. Modelnya tuh kampungnya udah kosong banget. Kampungnya tuh bener kayak kasir kayak apa sih? Kayak kampung mati gitu bang. Kosong gelap. Pas di situ juga GPS-nya masih belum ngebaca bang. Saya udah panik dong bang. Akhirnya nih ya kita berhenti pas banget di tengah-tengah bang, di perempatan gitu bang. Kita berhenti tengah-tengah, kita nggak minggir dulu karena posisinya itu kita udah gelap, bingung. Ya sambil ngecek GPS gini, saya gini HP lah, saya gini ngecek HP. Driver dapat sinyal bang, GPS ada lagi nih. Cuma kita suruh belok kiri. Pas kita lagi pengen mundurin mobil nih bang, kita kayak nabrak. Jadi kita mundurin kayak suara gitu kan. Driver lihat gini dong ke spion, nabrak apaan nih kita nih? Kata si driver gini, nabrak apaan bang? Gak tahu nabrak apaan ini, orang bunyi bruk kayak gitu kan. Boy, kita juga panik juga bang, karena saya bilang gini ke drivernya, bang, ini ya jangan bercanda dong bang, lu serius nabrak apaan nih, takutnya nabrak orang apa nabrak hewan lu, ngapa-ngapa di jalan balak lu, saya gituin bang. Coba cek dulu dah, ya udah dia turun lagi di mobil tuh, cek lagi, nggak ada apaan bang. Emang kondisi kan walaupun jalanan itu nggak rata, tapi kan maksudnya kayak batu-batu kan batu-batu kerikil doang bang. Emang kayak berasa itu kayak mobil tuh nabrak truk gitu kan, jadi kaget. Ya udahlah kita namanya kita nggak nabrak apa nih, kita lanjutkan lagi bang. Kita ke kiri tuh, ke kiri. Pas lagi ke kiri, kita lagi jalan nih, jalan ibaratnya lagi nyari jalannya. Soalnya di situ di mapnya itu jelas masih 15 menit lagi sampai, ya kan. Kita masih jalan terus, lurus tuh, sampai pas nemu ada pohon bambu lagi nih bang nih. Cuma ada satu pohon bambu beda bang. Pohon bambu kan ini miring semua ya bang ya, miring kayak gini lah. Satu pohon bambu tuh lurus, tinggi banget tuh bang. Terus suaranya tuh kayak putih-putih kotor gitu bang. Saya bilang, saya hampir emang ngeliat bang. Saya kayak gini bang, ngeliatin kayak gini ke atas gini kan. Itu ya nggak tahu memang pandangan saya pak mas supir sama apa gimana ya. Itu pocong bang, tinggi banget, pohon bambu bang, tinggi banget itu. Yang nggak tahu saya emang lagi capek berdua, saya nggak ngerti aja bang ya. Yang saya lihat itu benar-benar pocong itu tinggi banget bang. Cuma setahu saya gini bang, kalau kata orang-orang sugesti ngeliat pocong itu tuh tergantung dari sugesti kita, mata kita ini bang. Ya udahlah kita berusaha kayak nyuekin lah bang. Masalahnya pas kita lagi lewat gini bang, itu atap mobilnya itu kayak di duk, tau gak sih kayak orang jedotin apa nimpukin apa gitu di atap mobil gitu bang, duk gitu kan. Kita kaget bang, kita bilang gini kan, kita kaget, oh suara apaan itu kan, kok atap kayak digedor kayak gitu kan. Saya takutnya itu kan yang sosok pocong ini bang, yang iseng kayak gitu kan. Ya udah tuh akhirnya saya bilang gini, ya Allah jangan ganggu kek. Sekilas bang saya lagi panik kayak gitu bang, itu dia bisikin bang, jangan ganggu masnya orang baik. Ya kita kaget dong bang, saya bilang lah kita kan ini kan posisi lagi panik, di kondisi lagi gelap begini, terus ada yang iseng di atas gini kan. Saya bilang ada suara sama-sama di kuping saya ini sama di kuping driver dengar juga suara ngomong kayak gitu bang, jelas banget suaranya itu. Pas kita lagi berusaha ngabain tapi kok ini suara ini atas juga hilang. Dia bilang, wah ini suara apaan nih, saya bilang nih kok pas habis suara disamar-samar di kuping di atas juga hilang, nyuruh jangan ganggu gitu kan. Ya udah kita dalam hati sama-sama masih diem ya bang ya, kita bilang kita ya alhamdulillah deh nggak ada gangguan lagi deh. Itu jalan lagi tuh bang tuh, kita bedain ini jalan agak ngebut bang, kita bang agak ngebut supaya cepet sampai bang. Pas kita udah mau sampai, nah saya telepon nih sisa 5 menit lagi bang nyampe itu kalau nggak salah. Telepon nih pihak keluarga, alhamdulillah berdering bang, tuh diangkat ya kan, diangkat. Saya bilang, Bu maaf bu, ini rumahnya masih lurus lagi bagaimana bu ya, kita soalnya udah di deket arah mau ke dalam desanya nih bu. Oh ya mas, saya pas banget di deket pos apa sih namanya, pos Karang Taruna apa kalau kata dia gitu kan, Karang Taruna. Oh ya bu tunggu situ bu ya, kita OTW nih. Oke lah, kita jalan nih bang nih, kita jalan masuk dalam. Pas itu kan kita kan ada musola tuh bang ya, ada musola situ kan.
Ya emang musolanya itu emang udah sepi banget bang, ibaratnya namanya di kampung ya bang. Itu sekitar jam, kita nyampe itu sekitar jam 2 malam, jam 3 lah, jam 3 malam kita nyampe, jam 3 malam itu. Kita parkir mobil situ, supir turun duluan buat ngasih surat keterangan itu dari rumah sakit lah. Takutnya ibunya belum tahu kan. Saya baru mau turun bang. Tiba-tiba pas lagi mau turun, sosok yang tadi di kuping saya ini nih, suara jelas bang, ngomong gini, Mas, nanti kalau emang udah sampai depan keluarga, jangan dengerin orang-orang ya. Ya saya kita kan, abang tahu nggak kayak orang depan, kaku gitu bang. Itu saya kaku bang, diem gini kan. Saya diem gini kan, namanya orang panik kan, saya bilang, saya diem gini kan. Gak lama pas lagi mau keluar dari mobil tuh, saya baru bisa napas bang, ngos-ngosan gitu kan, ngos-ngosan ngatur napas dulu nih, saya bilang bentaran. Ini apaan ya, saya bilang gitu kan. Kita turun dari mobil, lanjut lagi nih bang, kita langsung buru-buru ke atas nih, nyamperin ke ibunya nih. Ibunya kan udah di atas nih. Temen saya udah cerita bang, korbannya, atau ya nih pihak rumah sakit tuh udah hubungin, omnya udah ngasih tahu ke duluan ke ibunya ini. Ya udahlah, akhirnya pas kita udah ibunya udah cerita juga, baru dah tuh bang, jenazah buat turunin dari mobil. Yang saya kaget gini bang, tetangga itu gak ada yang keluar bang. Di situ saya miris banget bang. Perbedaan dari pas di Jakarta, saya kasar tetangga walaupun ngomong anak suka jelek emang di Jakarta ya masih mau bantuin bang. Di situ bang, tetangga pada cuma ngeliatin doang. Wah saya bilang kacau banget gini, saya bilang nih udah rusak gini, saya bilang nih. Itu cuma saudara dia doang nih bang, sama omnya pada nih. Itu yang nurunin jenazah dia doang. Tapi nggak tahu kenapa ya bang ya. Pas kita, ini bedanya gini bang. Ini kita pas lagi buka gini nih, lancar bang. Nggak macet nggak apa, nggak. Beda sama yang sebelumnya kan. Jenazahnya pun enteng banget bang. Itu cuma 4 orang doang yang bawa bang. 4 orang doang yang bawa, dibopong kayak gini kan. Dibawa ke, kan jalannya kan nanjak gini ya bang ya. Dibawa tuh ke atas. Itu bener-bener tuh jenazah enteng banget bang. Bener-bener enteng, saya ngerasain enteng banget itu kayak. Ya maksudnya dia badannya dibilang, dibilang sedang lah bang ya. Ini cewek sedang, sama rumah sedang. Tapi kok bisa seenteng ini, apa sih jenazahnya nih? Yaudah kita bawa ke atas, kita masukin ke rumah nih. Drivernya nih ngobrol dulu bang sama omnya ini kan, maksudnya ya ada hal apa ya selama nganter kayak gini kan. Nah ibunya ini manggil saya ke dalam kamar bang. Mas boleh saya ngobrol sebentar nggak mas? Oh iya bu, boleh bu, ada apa ya bu ya? Ibunya ngajak saya ke kamar nih bu, bang, buat ngobrol lah sebentar. Saya duluan yang nanya tuh, bu maaf nih sebelumnya, saya juga ada omongan juga nih bu. Oh iya mas, nggak apa-apa mas. Saya juga ada pertanyaan juga sih mas, bilang gitu kata ibunya kan. Oh ya bu, yaudah saya duluan ya bu ya, saya nanya bu ya. Jadi gini bu, jadi pas saya nganter almarhumah, saya lagi nganter gitu, emang saya beberapa kali dapat bisikan mulu bu. Nggak tahu emang saya yang capek apa gimana, saya nggak tahu ya. Tapi bisikannya jelas bu. Dia bisikannya itu bilang gini, yang saya dengar ya, cuman saya ini doang. Itu kayak ada pesan bu. Pesan yang harus disampaikan ke ibu atau gimana, saya nggak ngerti ya bu ya. Ini supaya saya tenang doang nih bu, saya dari tadi kepikiran itu mulu bu. Ini gini bu, maksud dari omongannya itu dia ngomong gini, mas nanti kalau sampai sana itu jangan dengerin omongan tetangga yang lain ya. Saya mau nanya bu, maksudnya gini, sebenarnya tuh anak ibu ini di Jakarta ini selama ngerantau ini kerja apa sih bu kalau boleh tahu? Saya gituin dong bang. Ibunya ngomong, anak saya ini anak kedua kalau nggak salah. Kakaknya kan udah nikah tuh, dia anak kedua. Ada kakaknya udah nikah, udah ngikut suaminya, akhirnya dia doang tuh tulang punggungnya bang di keluarga, kayak gitu kan. Dia ngerantau ke Jakarta tuh, dia tuh ngajar di MTS di wilayah Jakarta Timur, di wilayah MTS tuh, MTS Jakarta Timur. Jadi sekaligus jadi guru ngaji juga sama privat buat kayak juz amma segala macem. Jadi waktu itu kan sebelum meninggal ini kan anaknya sering kayak kabar-kabaran sama ini kan sama emaknya lah, kasarnya kabar-kabaran mulu kan. Terus waktu itu juga emaknya juga cerita katanya tuh anak ini selama sering pulang ini emang karena mungkin anaknya si almarhum ini rajin ya bang ya, jadi itu sering dapat bonus duit gitu segala macem lah ibaratnya. Pas udah di
sering pulang bawa-bawa kayak sampai bisa beliin adiknya motor bang. Tetangga pada ngomong, katanya di Jakarta itu tuh katanya anaknya dituduhnya lagi ngelacur lah, simpenan om-om lah segala macem lah. Di situ ibunya sakit hati bang, tuh nangis ibunya kan bang. Dia bilang, saya berani sumpah ya mas ya, anak saya tuh kerja halal mas, guru ngaji mas, anak saya tuh nggak pernah jadi pelacur mas di Jakarta mas. Tetangga di sini omongannya pada jahat-jahat banget mas, hanya karena apa sih adik-adiknya dia tuh bisa dibeliin motor, jadi anak-anak saya apa sih kakaknya dituduh begitu atau jadi ngacur Jakarta gitu kan. Saya udah berusaha diem banget mas, tapi kalau udah begini gimana mas, saya bisa ngadu, anak saya nggak bisa ngadu lagi ke saya kan. Dia bilang gitu, saya bilang gini, Bu saya mohon maaf banget nih Bu, saya nggak tahu juga, saya rada kaget juga Bu denger Bu. Kok pantesan kok tadi pas saya nyampe itu tetangga tuh kayak, biasanya kan kalau ada meninggal gitu kan di Jakarta ya Bu ya. Saya jahat tetangga, tetap bantu keluar Bu, ini nggak ada Bu sama sekali Bu. Apa karena udah malam apa gimana saya nggak tahu juga ya Bu. Biasanya pasti ada yang keluar pasti Bu, nggak mungkin enggak Bu. Saya nggak peduli lagi mas sama tetangga mas. Anak saya udah meninggal ini mas, saya juga bingung gini mas. Itu mas, sampai nunjukin chatannya bang ke saya bang. Chatan dia, anaknya tuh sering bercurhat kayak nanya ibu udah makan apa belum gitu kan. Aku beliin makan ya Bu ya. Karena dikirimin duit buat ibunya beli makan, buat beli belanja sayuran segala macem. Jadi gini bang, ada chatan. Jadi sebelum almarhumah meninggal ini bang, dia sempat nelpon ibunya. Nelpon ibunya itu 2 kali panggilan gitu kan. Nunjukin ke saya nih bang nih panggilannya itu. Cuma karena ibunya lagi capek apa gimana kan, ibunya kan emang lagi waktu itu kan lagi panen padi gitu, panen padi itu lagi iniin apa sih, diinin sawah lah, lagi iniin beresin sawah segala macem. Mungkin HP-nya nggak kebawa. Itu kondisi waktu itu emang malam lagi beresin padi, ngindarin dari apa sih, dari binatang-binatang lah. Lagi begadang juga, lagi jaga. Apa ibunya nggak bawa HP gimana? Anaknya 2 kali nelpon, nggak diangkat. Jadi itu ke Jakarta, kejadian itu pas hari yang 1 hari sebelum meninggal itu bang. Terus nggak lama ibunya ngomongin, saya nyesel banget mas, nggak ngangkat anak saya pas nelpon semalam itu. Kalau harusnya kalau misalkan saya nelpon itu bisa diangkat. Jadi dia ini punya masalah bang ibu. Jadi pas ngabis ngangkat itu ibunya ngomong, sebenarnya gini mas, jadi anak saya ini punya pacar. Pacarnya itu punya obsesi berlebih gitu, kayak stalker modelannya gitu bang. Di kondisinya ini nih harusnya dia tuh udah putus bang, udah nggak ada hubungan apa-apa lagi, karena si cewek ini maunya tuh dia tuh ta'aruf bang, karena dia udah mau berubah diri dia gitu, udah mau nggak mau kayak, karena menurut dia kan dia ngomong ke ibunya tuh katanya pacaran nggak penting gitu segala macem lah. Pengennya tuh langsung kayak jadi suami gitu segala macem. Si mantannya ini katanya tuh nggak terima bang, nggak terima katanya begitu, nggak terima kalau misalkan dia tuh diputusin tiba-tiba kayak gitu. Ya abis dia nelpon gitu bang, terus ya omnya ini kan di chatnya lebih detail bang ya. Jadi emang pelakunya pun udah ketangkap bang, orangnya udah ketangkap, katanya kayak gitu, udah ketangkap orangnya. Pas lagi itu tuh orangnya tuh ngebobol lewat kaca belakang bang, bobol lewat kaca belakang itu. Jadi polisi udah apa sih namanya, konstruksiin apa sih namanya, rekonstruksi. Iya reka adegan ulang lah, gimana dia bisa masuk ke dalam situ kan, katanya kayak gitu kan. Kalau dia tuh dia loncat dari dari kaca belakang, loncat. Kondisinya itu emang dia gimana ya bang ya, bisa dibilang nih orang ini cewek ini ya gimana kita nyeritainnya bang ya, kita ngedeskripsiinnya ya. Dia pakaiannya tau gak sih, pakai pakaian kayak ya hijab kayak cewek banget kayak gitu kan, kayak rapi gitu kan bang. Hijab rapi gitu lah, punya yang ketutup semuanya lah. Tapi emang dasar badannya emang berisi bang ya, susah kayak gitu kan bang. Tuh cowok nafsunya bejat, tinggi banget tuh bang, tuh nafsunya bukan nafsu kayak binatang banget tuh bang tuh cowok kan. Udah akhirnya, nah kata omnya ini, si almarhumah ini tidur emang kan pakai tank top gitu ya bang ya, pakai hot pants gitu doang lah. Orang cewek tidur kan kayak gitu doang pasti kan. Ini cowok manjat lewat kan belakang, jadi kan dia kan tinggal di kosan ya bang ya. Kosannya itu tuh kayak modelnya tuh kayak ada kayak apa sih namanya, kayak di belakang itu apa namanya? Ventilasi gitu kan. Ada tempat buat nyuci juga tuh bang, tuh nyuci juga kan situ kan. Dia ngebobol lewat situ, katanya dipaksa masuk gitu, dibetot, katanya kayak gitu kan, dipaksa dibetot masuk. Ini orang langsung masuk bang, langsung masuk tuh langsung ngegrep nih cewek. Di bang situ kan, di perkaos itu, sadar dari situ kan itu.
kata omnya gitu. Sampai pagi tuh bang. Kalau kata omnya itu udah pokoknya dari pokoknya jam-jam tidur jam 11 jam 10 gitu sampai pagi tuh bang. Pagi mungkin karena si ceweknya almarhumah ini udah lemes apa gimana kita nggak tahu ya bang ya. Telepon ibunya nggak ngangkat 2 kali panggilan itu. Mungkin karena emang ya omnya sih bilang nggak tahu ketahuan nelpon apa gimana ya. Itu ibunya nangis bang, nangis gitu kan kayak ya Allah Cahayu ada aja kamu ngalamin hal kayak gini kan. Ya sampai saya peluk tuh bang, saya bilang udah bu ikhlasin aja bu, namanya kejadian mana lagi bu. Yang penting ibu harus bisa nerima bu, yang penting anak ibu kan tetap anak yang baik, anak yang soleha bu. Tapi saya nggak terima mas, maksud saya kenapa meninggal tuh dengan cara kayak gini gitu mas. Ya udah bu, mau gimana lagi bu, namanya umur nggak ada yang tahu ya. Udah tuh akhirnya pas keluar tuh saya berdua sama ibunya tuh bang, keluar. Saya juga ngomong sama omnya, mas ini nanti langsung ini aja ya, kalau mau istirahat ke musola aja, musola bawah situ. Soalnya sini emang gak ada kamarnya mas. Musola situ kok insya Allah aman kok mas kayak gitu kan. Oh ya udah iya. Saya lagi turun nih bang nih, saya lagi turun ke bawah di mobil itu, sosoknya ini muncul bang. Makanya itu pakaian tuh kayak pakaian muslimah banget bang. Gimana sih kayak hijabnya sampai bawah gitu kan. Pakaiannya rapet banget, putih orangnya kan. Di situ kayak ngomong dia bang, kayak bilang makasih udah diantar ini kan. Beda ini badan saya nggak kaku bang, saya bisa ngomong. Saya ngejawab juga kan, iya sama-sama mbak. Saya mau istirahat dulu ya mbak ya. Dia senyum udah tuh kayak ya udah, pokoknya saya jalan tuh udah hilang gitu ya kan. Soalnya munculnya kan sekilas dari ada depan gini kan di mobil kan. Ya udahlah namanya kaca ke kaca doang. Ya udahlah saya ke musola tuh bang tuh sama teman sama driver juga kan. Warga juga beberapa warga atau saudara-saudara juga ada yang beberapa ke musola buat kayak sekedar ngopi sama ngerokok situ kan. Ke deket situ ya kita mau, saya jujur bang, saya akhirnya istirahat di situ kan sampai pagi lah, pagi jam-jam sekitar jam 8 lah, jam 7-an. Saya istirahat tidur nih, nah pas lagi mau subuh itu bang, mau bilang subuh itu jam-jam 5 gitu. Saya kan sholat subuh. Kamar mandi itu kan, tempat wudhu itu kan masih mojok ke dalam gitu ya bang ya. Jadi ya nggak tahu saya capek bang ya, itu kayak ada, mohon maaf kayak pocong. Jadi kayak ngeliat ke bawah gitu bang, ngeliat ke bawah gitu. Nah sosok yang perempuan ini bang, yang almarhumah ini kayak apa ya, suara doang, kalau ini suara doang bang. Itu jelas banget di kuping bang ngomong kayak jangan ganggu orang baik, gitu kan. Ada, pokoknya saya dengar kayak gitu bang, sama-sama kayak gitu. Terus ya udah kayak ya namanya badan saya kaku ya bang ya, saya pas udah kaku begini bang, napas aja bang kayak saya kayak gitu kan, saya bilang wah kenapa ini kan badan saya kayak repan kayak gini kan. Jujur bang, saya tuh belum pernah ngalamin repan. Tidur pun saya alhamdulillah nggak pernah ngalamin repan kayak gitu bang. Ini saya pertama kalinya kondisi lagi sadar repan tiba-tiba. Kayak orang apa ya, kayak orang stroke sebentar gitu bang. Saya ngalamin itu bang, jadi badan tuh kaku diem udah. Terus juga pikiran tuh ngeblank gitu aja bang. Dari situ akhirnya pas udah nggak ada gangguan gitu lagi bang, ya saya berusaha cuekin lah, saya sholat subuh lah. Dari mulai suara terus kayak tongolin gitu kan, udah lah saya ambil wudhu, sholat subuh tidur dah tuh bang, tidur sampai pagi tuh bang tuh, saya udah abain banget dah tuh. Pas saya lagi mau, ya saya ibadah ya bang, ibadah saya bilang gini, ya mudah-mudahan almarhumah ini diterima di sisinya, terus dimudahkan urusan di dalam barzah, terus ya mudah-mudahan bisa jadi tempat yang terbaik lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang kayak gitu, saya doa. Terus pas lagi saya udah keluar doa nih bang, kayak ada suara dikit kayak tipis gitu suaranya bang. Mas, semoga hati-hati di jalan ya, sampai tujuan. Udah, ya saya kaget juga bang, saya namanya di masjid gitu, di musola gitu kan bang saya kayak gini doang kan, udahlah, saya dengerin lah. Amin, saya bilang gitu ya, amin gitu ya, amin aja gitu, amin udah. Saya keluar tidur di luar tuh bang tuh, saya dikelarin karpet, tidur saya di luar tuh. Dikasih bantal juga, saya tidur di luar, udah nggak cerita istirahat tuh bang, istirahat sampai jam 8 kalau nggak salah, jam 8 jam 9 itu. Ya alhamdulillah sih bang, saya lihat di situ sih emang beberapa warga ada yang datang bang ngawat, saya akuin itu. Cuman ya sisa warganya yang nggak ada yang datang bang. Saya akuin itu nggak ada yang datang sama sekali. Jadi pas lagi kita udah akhirnya pamitan tuh bang sama keluarga, saya bilang bu, om, pak, saya izin pamit dulu ya. Sebelumnya saya makasih banget nih udah dikasih tempat tinggal buat sementara dulu, buat tidur dulu sampai pagi begini istirahat.
saya juga ya makasih mas, soalnya masnya udah nganterin anak saya sampai ke rumah begini jauh-jauh dari Jakarta. Mohon maaf banget nih mas, saya nggak bisa ngasih apa-apaan. Iya bu, nggak apa-apa bu. Ya namanya kita udah dipesenin tanggung jawab bu buat anter ya, mau saya anter bu sampai ke tempat tujuan gitu kan. Itu bang ya kita pamit semuanya sama keluarganya juga, sama tetangga, beberapa tetangga nih kita pamit. Kita pulang. Cuman ibunya bilang bang, sempat ada omongan, bu saya mau nanya bu, ini jalanan ini kita lewat muter balik lagi apa gimana bu ya? Jangan mas, mas saya semalam lewat jalan situ ya, jembatan itu ya? Iya bu, jangan mas, itu jembatan itu emang udah gak pernah dilewat, rumah apa sih, jalan itu emang gak pernah dilewatin lagi kalau malam-malam. Pertama di situ emang jalanan rusak, kedua juga ada orang bekas bundir di situ, katanya begitu, dengar-dengarnya begitu. Terus juga jadi tempat-tempat orang-orang buat kayak apa sih namanya, seserahan gitulah. Ada itu tempat keramat, ada begitu tempat keramat, jangan lewat situ mas, ini emang situ emang rawan orang yang mau masuk situ malam-malam. Udah akhirnya kita suruh lewat jalan utama bang, jalan utama ya kita ya singkat cerita kita pulang nih bang ke Jakarta. Kita ya Bismillah nyampe Jakarta selamat, alhamdulillah itu bang. Dari situ ya bisa dibilang itu alhamdulillah sampai Jakarta dengan selamat, dan itu jadi pengalaman berharga banget buat saya sih bang. Oke, diminum dulu silakan bang Aan, kopinya. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Aan saat jadi co-driver ya, iya, atau bahasanya itu ya kenek atau teman dari supir itulah, iya, gitu betul. Kan. Berarti total jadi co-driver itu berapa lama? Baru sekali begitu juga gara-gara free. Maksudnya berapa bulan? Co-driver itu gak berapa bulan sih, cuman baru sekali doang bang. Bener-bener baru sekali itu gara-gara dipanggil doang itu. Gara-gara, aslinya saya kerja di office bang. Oh di office? Di office aja kan kreatifnya kan. Itu sekali itu. Jadi panggilan doang? Panggilan doang gara-gara lagi pada di PRJ semua orang-orangnya bang. Berarti kayak nggak kontrak 3 bulan gitu ya? Enggak. Saya cuma di freelance itu, cuma emang freelance sih tim kreatif. Cuma gara-gara emang lagi kosong nih, jobnya lagi ibaratnya lagi kosong. Masuklah di iya, jadi co-driver sehari itu doang bang. Cuma sehari langsung doang. Kayak gitu. 2 kali anteran itu ya? Iya 2 kali anteran cuman. Kalau masalah jenazah, gue jadi bingung nanyanya apa nih gitu kan. Iya. Karena kan ya udah meninggal, kita doakan aja lah gitu kan. Semoga amal diterima lah. Tapi amin, gue pengen nanyanya di masalah ini aja sih bang, di perjalanan itu deh gitu kan. Nggak etis juga kan kita bahas juga, takutnya kan gimana gitu. Soalnya kalau nanya gue agak tajam-tajam kalau nanya gitu kan. Oke. Nah, kita pakai logika dulu deh, yang nganterin jenazah di Priok ya. Itu kan mobil sempat mati. Iya. Dan pas di Kutoharjo ya? Kutoharjo. Itu juga mati juga. Iya. Kita logikanya mungkin mobil itu emang ada kendala teknis. Kan pasti ada deh. Iya, ketika kita mau kemana, walaupun kita udah ngecek semua, sama kendaraan ya, panas dan sebagainya kan banyak faktor lah. Bisa jadi gasnya selip dan sebagainya, kan bisa ke arah situ kan. Kalau logika masuk sih gitu kan. Walaupun ketika dicek, apa ya? Tiba-tiba nyala sendiri. Nyala sendiri kayak gitu bang. Gitu kan. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain lah motor gitu kan. Gitu. Sebenarnya kan nggak bisa ya. Dilihat-lihat normal semua, tapi pas gitu stek nyala lagi gitu kan. Gitu. Kadang starter nggak bisa, kadang pelor dalam starternya kan tuh. Banyak faktor gitu lah. Oke, misalkan itu logika deh di masalah teknis gitu kan. Terus kan kemudian pas udah mati-matian nganter di Priok, sengaja di Priok. Terus ke Kutoharjo, mati juga kan sempat. Iya, mati juga. Ya mungkin itu rentetan kejadian yang mobilnya ada kendala gitu mungkin kan ya ke situ gitu kan nih. Gitu. Masih bisa dimasuk logika gitu sebenarnya. Terus kemudian nih di antar yang Kutoharjo sebenarnya yang dimana kan ngelewatin sebuah pedesaan tuh. Iya desa. Ada gapuranya. Terus gapuranya itu di desa pasti ada yang rapi, ada yang nggak ada, ada yang lama dibiarin aja, yang penting ada batas desa gitu kan nih.
Nah terus kan masuk ke arah Gapura itu, terus akan kayak, mohon maaf kayak desa mati. Iya, desa mati. Emang kalau di desa itu jam 7, jam 8 juga udah sepi tuh. Iya. Sekalipun ada orang keluar, ada kepentingan misalkan mau ke rumah ini, ke rumah itu, atau ke sawah, ngobor kodok dan sebagainya gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, sempet nanya gak Bang, bahwasanya di situ memang ada rumah-rumah nggak sebenarnya? Sempet nanya sama, kebetulan ada teman juga Bang di tinggal daerah situ juga. Di situ nggak ada desa Bang. Berarti nih yang saya lihat nih bukan desa dong. Ya. Saya nanya di tempat ini itu kan yang Gapura tuh dari ujung ke ujung nggak ada desa. Semua itu full kuburan, sama sawah kirinya sama pohon bambu. Dah itu doang. Oh makanya rumahnya kayak seakan-akan udah terbengkalai gitu ya? Iya Bang. Kan beda tuh, walaupun mohon maaf nih di desa rumahnya yang sederhana, kan kita ketahuan yang ada orangnya sama nggak ada. Nah, walaupun dia, mohon maaf banget nggak dirawat-rawatnya, pasti kan ada lampu. Ada lampu iya betul. Dan ya ada sendal dan sebagainya gitu kan. Kalau emang rumah nggak ada orang kan pasti tuh tumbuhan-tumbuhan tuh masuk ke tembok lah, atau tembokan gitu. Maksudnya kayak gitu sih ya. Kayak gitu. Nah, pas saya teman itu di desa yang lu datengin waktu itu tuh, itu gue udah emang kampung dia kan arah mau ke situ juga kan, cuman masih lurus lagi dia kan. Gue udah sering kayak udah pernah ke situ juga. Itu situ tuh nggak ada namanya desa. Lu kan tau kan saya cerita kan perempatan itu kan Bang. Saya cerita gitu, di situ perempatan pun yang di ujung-ujung tuh gak ada desa sama sekali Bang. Yang ada cuma kebun, kuburan, kebun, sawah, kuburan, kebun, pohon bambu, itu doang. Oh, makanya di situ katanya di situ dulu pernah ada bundir, mungkin saking sepinya kali ya. Bisa jadi. Tadi kan kuburan, terus kayak sawah dan sebagainya. Iya, kan. Di situ di antar desa tuh, misalnya desa A sama desa B ini lewatin sawah, lewatin kayak gitu Bang. Kuburan dan sebagainya gitu kan. Baru desa, terus jalan tuh kosong lagi gitu kan, gitu gelap, Bang. baru gitu. desa gitu kayak kan. gitu. Oh, dan ternyata nggak tahu lah itu desa apa. Itu dia kan? Masa antah berantah juga Bang, bisa dibilang gitu. Sampai GPS nggak ngelacak gitu Bang. Oh iya, berarti kalau kan ada juga masuk dimensi-dimensi gitu. Wah ya, itu kita kurang tahu nih Bang. Kita kurang tahu deh Bang kayak gitu. Kurang tahu kita soalnya di situ. Yang penting itu jadi misteri aja lah gitu kan. Oke, misalnya nanti masuk seakan-akan ini mah masuk ke dimensi lain, dan katanya kalau masuk dimensi lain ada perubahan waktu. Biasanya gitu kan? Iya. Kita yang ngerasain lama tapi ternyata cepat. Kadang ada berbalik juga katanya nih mah. Soalnya kita juga belum masuk dimensi lain gitu kan. Ngapain juga? Kita juga jangan sampai lah. Baru masuk 3 dimensi doang nih. Waduh, kacamata. Gitu doang ya kan. Nah, Abang rasanya lama apa enggak? Maksudnya dari perbedaan jam sampai akhirnya deket rumah desa itu. Kalau saya ngalamin sih Bang ya. Jadi kalau pas waktu itu ngeliat yang saya bilang desa yang kosong itu tuh Bang ya. GPS kan udah mati tuh, nggak nyala. Sinyal posisinya tuh kan ya ada 4G Bang, masih 4G. Tapi tuh GPS nggak ngedetek. Nah kita sih nggak notice di jamnya Bang ya. Tapi perjalanannya tuh kayak harusnya 15 menit kan harusnya deket 15 menit ya. Berasanya kan 30 menit. Berasanya kayak 30 menit. Iya, jadi kan harusnya kita kan dari perempatan itu kan ke kiri tuh. Karena kita masih nyari-nyari arah nih GPS. Kita mundur lagi, lurus lagi tuh Bang. Berasa 30 menit Bang, kayak pokoknya walaupun udah ke kiri pun tetap nggak nyampe. Pas GPS-nya baru muncul, baru. Berarti nggak terlalu lama lah ya? Iya nggak terlalu lama, pokoknya sekitar setengah jaman itu berasa kayak gitu Bang. Ya, itu jadi misteri aja lah. Iya jadi misteri aja. Apa-apa. Itu juga nggak tahu dah itu dah. Iya, itu juga bukan orang yang bisa menerawang apa-apa lah gitu kan. Biasa doang. Oh yang dialami Bang An kayak gitu kan. Nah, gitu. Terus juga sebenarnya ada banyak pelajaran nih yang tadi yang kasus yang tabrakan tunggal ya, kecelakaan tunggal dalam kondisi mabok. Mabok. Itu kan kondisi mabok, bawa motor. Itu dia Bang. Iya kan? Betul. Malam ya kejadiannya. Malam. Penerangan kurang otomatis kan. Udah nge-fly nih. Belok kiri, belok kanan nih gitu. Ya, itu dia. Jebret lah tangan gue mana nih gitu kan. Itu dia Bang, kondisinya sampai hancur gitu loh. Keluar lagi gitu kan, diketawain. Maksudnya untuk teman-teman semua nih jangan sampai
kayak gitu loh. Iya, bisa jadi yang kayak gitu. Kalau mabok diem aja berarti. Iya, maksudnya udah mabok udah jangan bawa panda udah lah. Udah mabok udah ketawa-tawa udah. Curhat gitu. Curhat ya, mending curhat udah. Oke, orang mabok lebih jujur. Ada pelajarannya juga gitu. Yang tadi jangan mabok-mabokan gitu kan dan lain sebagainya. Terus yang kedua untuk perempuan yang kasus yang mohon maaf diperkosa dan dibunuh gitu kan. Alhamdulillah kan udah ketangkep nih pelakunya. Iya, aku udah ketangkep. Untuk perempuan khususnya yang mungkin merantau ya. Iya betul. Yang di luar kota seorang diri, apalagi perempuan jauh dari keluarga, tetap waspada. Tetap hati-hati sama yang namanya orang kita nggak tahu. Iya betul bang. Depannya dibaik-baikin, ya kan? Iya betul. Tapi ketika ada kesempatan disikat sama dia. Itu dia. Untuk perempuan nih gitu kan yang jauh dari keluarga gitu Perantau, kan. Tetap jaga diri gitu kan, tetap komunikasi dengan keluarga dan jangan sampai gara-gara cinta ini malah ya tadi. Iya, itu gitu dia. Kan. Itu juga kan lakin serem laknat gitu, bang. juga ya. Serem juga gitu bang, bener-bener. Iya kan? Serem lah gitu kan. Datangin sama kayak stalker kayak gitu bang. Iya nih. Gila sih. Semoga berarti kan udah kayak direncanain kan? Udah disusun rapi kayak gitu bang, kayak udah disusun rapi. Hukuman maksimal hukum mati tuh. Bisa jadi kayak gitu bang. Penjara seumur hidup kayak gitu. Berencana. Udah berencana ya. 2 pasal tuh, pemerkosaan, pembunuhan, berencana. Wah, gue tahu ya pasal-pasal. Itu dia pasal udah hafal kayak gitu bang. Berlapis tuh, berlapis ya kan? kayak itu, berlapis sih. Apalagi kalau di bawah umur lah bisa kena lagi tuh. Oke, itu jadi pelajaran nih. Dan tadi jangan mabok-mabokan, terus kemudian yang perempuan yang tadi dijauh dari tempat tetap jaga diri gitu kan. Jangan kepincut dengan buaya-buaya yang udah makan belum. Itu bahaya bang. Gitu kan. Sama halo, aduh, jangan. Jangan tuh gitu kan. Jangan. Karena kan pasti nih namanya jauh keluarga, ketika ada satu orang perhatian kan pasti kita kepincut tuh. Iya pasti. Kan? Tetap ada gap, ada jarak lah situ lah. Jangan sampai terlalu gimana. Nah, terus kemudian pasti kan gini, kan gue ada juga beberapa supir ambulan juga ya. Emang profesinya ya emang dia kerja di supir ambulan gitu atau di supir jenazah dan medis lah dan sebagainya. Nah, kan ada juga beberapa yang ketika lagi nganterin jenazah seakan-akan kayak jenazah itu lagi duduk, seakan-akan ya mungkin tuh mindset nih. Iya, karena kita namanya kondisi malam bawa mobil jenazah, itu dia. Ditambah belakang ada jenazah, sirine, kan udah mencekam banget tuh dalam kabin mobil gitu, iya. Kan, ya. Terus kita nggak fokus takutnya gitu kan, itu dia. Takutnya fokusnya malah ke belakang, gangguannya, takutnya kita malah kecelakaan kan gitu kan. Itu dia. Karena kita kepecah fokus nih sama yang belakang gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang supir jenazah, supir ambulan gitu kan, tetap fokus gitu kan ya. Terus kemudian jangan ugal-ugalan karena kan yang kita bawa itu jenazah, bukan orang sakit dan sebagainya. Pasti teman-teman yang profesi sebagai supir ambulan tuh tahu tuh kode-kodenya tuh, ya kan, bawa jenazah, darurat, jemput pasien dan sebagainya. Dan misalkan ada mobil ambulan yang mau lewat untuk mobil kendaraan pribadi dan motor itu tolonglah minggir lah, gitu kan. Ngalah. Yang prioritas kan cuma 2, pemadam dan juga mobil ambulan, gitu kan ya. Itu bang. Iya harusnya ngalah sih. Dan jangan sampai ngebuntutin ambulan tuh. Nah, nggak boleh kayak gitu tuh, nggak boleh tuh kayak gitu, kayak nyari celah doang gitu supaya lancar jalanannya. Lancar. Nyalain lampu hazard di tol, ngikutin. Iya, ngikutin malah ngedampingin kayak gitu, ngikutin belakang. Karena kan kayak keluarga. Iya, kayak gitu tuh, itu males. Nggak boleh lah kayak gitu kan nih. Oke, bang, tapi abang kan freelance juga ya. Iya, jadi agak susah juga nanyanya nih. Nah, misalkan ketika ada job desk atau freelance gitu. Misalkan gue sebagai profi ambulan nih, terus gue nganter jauh nih. Terus yang kerja sama gue, nggak bisa. Gue manggil lo nih misalkan, ikut gue yuk, anterin ke mana nih? Ke lokasi B nih. Oh iya, terus. Mau nggak? Gitu. Oh, nganter orang hidup dah. Oh, oke. Orang hidup dah, bener. Karena rasa tadi ya. Jujur saya trauma emang. Punya pengalaman kayak gitu ya. Iya, saya jujur nganter orang hidup dah. Kayak kontrol doang, saya berani kayak gitu. Cuma kalau buat yang ini ntar dulu dah, saya nggak berani bang. Iya, jadi itu trauma bang. Jangan kan itu ketika ada ambulan berhenti di depan gang, terus dibuka kap belakangnya keluar keranda hijau, itu gue langsung merinding. Merinding bang, bener gak bohong gue. Asli itu kayak gitu. Iya, jadi gue bingung. Itu ngeri bang semua kayak gitu, jadi kayak pas dibuka gitu kayak
wah zona apaan nih kayak gitu kan, kayak beda zona sendiri nih kayak gini. Iya, tapi banyak banget yang emang nggak masuk ke logika ya. Iya. Dan tadi kan sekali lagi kita masuk akal nih, ya udah prioritasin itu dulu ya kan. Iya, masuk akal dulu. Ketika nggak bisa dimasukin ke logika, wah apa ya udahlah. Iya. Gitu kan. Buktinya tadi abang tetap fokus, tetap jalanin tugasnya, gitu kan, nganterin jenazah sampai tempat keluarganya, gitu kan, dan sebagainya. Walaupun tadi kondisi capek dan sebagainya, gitu kan. Wah gokil nih, patut diapresiasi untuk tenaga medis di luar sana, gitu kan ya. Betul. Oke. Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Bang Aan punya pesan nih Bang untuk teman-teman semua yang nonton di rumah nih? Ya, buat teman-teman semuanya supaya lebih bisa jaga diri, kalau bisa ya kalau ini hati-hati kalau ngejalanin hidup cuma sekali. Kalau kata orang-orang, kata-kata hari ini itu jangan hidup apa adanya, jangan ada apanya. Kayak gitu Bang. Iya. Jadi kayak Walu ya, lagu Wali tuh. Hidup cuma sekali. Ya gitu Bang. Ingat mati, ingat sakit. Nyambung. Saat kau sulit. Sulit. Salah. Iya, salah. Itu mau bau itu. Agak kepleset tadi. Aduh, sandung ada kesandung. Iya. Jadi gitu ya teman-teman semua ya, untuk memang kematian, umur, jodoh, rezeki udah diatur gitu kan, tapi alangkah baiknya kita tetap waspada dan menjalani kehidupan seperti biasanya gitu aja, yang normal-normal aja gitu. Oke. Ya wis. Terima kasih nih Bang Aan udah meluangkan waktunya datang ke sini dan membagikan pengalamannya ke teman-teman semua nih. Ya, kita doakan semoga Bang Aan ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur, lancar rezekinya Bang. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Aan ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Aan, thank you banget ya. Alhamdulillah. Bungkus.